Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa jumpa di YouTube channel Bang Haji Ridwan, di Instagram Bang Haji Ridwan, semata-mata karena Allah, karena Rasulullah SAW. Pada malam Jumat awal di bulan Ramadan ini, ya memang Abang tidak liburkan. Dari tahun 95 Abang buat majelis taklim dan zikir itu tidak ada liburnya. Kenapa? Karena satu, di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan, di bulannya Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang memohon, yang berzikir, yang berselawat, yang membaca Al-Quran, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan itu bulanku, kata Allah. 11 bulan kita mencari rezeki, 11 bulan kita mencari nafkah, 1 bulan kita istirahat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Nah, itulah. Kedua, istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus, dijalankan terus-menerus sampai nanti Abang wafat, ya diteruskan lagi oleh Ustaz Zainal Fikri, Taufik dan lain-lain semuanya. Dan disitulah makanya dalilnya itu dalilnya. Ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini, ya, kita berpuasa, kita berzikir, kita sholat dan lain-lain itu dilipat gandakan. Kita bersedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam yang benar-benar, ya, istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan sampai kita lalaikan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi di bulan Ramadan. Belum tentu. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya, bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan. Semoga para netizen, para fans, ya, para my bro, guys, dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pada malam ini kita lanjutkan seterusnya. Seperti itulah, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Nanti kita mulai. Yang hadir ada Muhammad Johari Taiwan, hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa Muhammad Johari Taiwan, murid Abang Febi, tetap jalankan puasanya, ya, ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, zikirnya, tetap jalankan, ya, terus jalankan, jangan putus semangat. Ada Rafiq Kitanzil hadir dari Malaysia. Ya, alhamdulillah dari Malaysia, alhamdulillah, subhanallah. Ya, nanti kita ada tanya, seperti biasa kita ada tanya jawab masalah penyakit, masalah karir, masalah kegaibannya Allah, masalah jodoh, ya, dan lain-lain semuanya. Ya, insyaallah akan ada tanya jawab setelah jadi kita adakan tawasul, tahlil, tahmid, dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW membaca 1 kali di bulan Ramadan, Allah balas pahalanya 70 kali. Orang bersedekah 1 kali atau orang bersedekah 100.000, Allah balas 70 kali kebaikan. Ya, itu. Alhamdulillah.
Terima kasih kepada murid-murid Abang yang telah mengirimkan nasi untuk berbuka puasa dan sahur dan kue-kue. Semoga diterima amal ibadahnya, ya, sukses, panjang umur, barokah di dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada lagi? Ada hadir. Lentera Batin dari Majalengka, Kang Aris hadir guru. Ya, alhamdulillah. Ya, ikutin semua. Jadi para yang sedang sakit, ya, murid-murid atau pasien-pasien sedang sakit, siapkan air di botol di depan. Nanti ikuti acara ini, ikuti sampai selesai. Ya, mudah-mudahan dalam pembacaan tawasul, tahlil, tahmid dan zikir dan lain-lain dengan sholawat mendapatkan barokah, menjadikan air obat. Karena ayat Allah itu tidak pandang bulu. Makanya ada murid-murid yang belajar VIP itu pengobatannya jarak jauh, dari Sumatera Barat, dari Padang, mengobatin di Jawa Tengah dengan jarak jauh. Ya, itu dengan kebesaran ayat Allah, bukan dengan surat trik hipnotis, tidak. Ya, jadi kan ada orang mengatakan begini, ya, kalau berobat jangan datang ke dukun atau spiritual, ya. Ya, ada yang ngomong seperti itu, ya. Kalau ada yang bilang tuh ada sulap murahan, ya. Jadi sulap murahan tuh ngomong begitu, ya. Jadi kalau berobat jangan datang ke dukun, ya, ke dukun. Jangan datang ke spiritual. Ya. Abang kasih tahu artinya. Ya. Kalau seandainya orang itu kena guna-guna, kena santet, yang berobat ke dokter, tidak sembuh dan dokter pun menyarankan, dokter pun dicek semua bagus, malah menyarankan ke spiritual untuk diobati. Ya. Kalau seandainya dokter yang hebat, kalau sakit datangnya ke dokter aja. Ini bukan abang menghina dokter, ya, tidak. Ada kode etik Ikatan Dokter Indonesia. Ya. Dan ada kode etik Ikatan Spiritual Indonesia. Kalau seandainya orang kena guna datang ke dokter terus, bayinya enggak, seandainya, karena dokter bingung. Contoh ada pasien abang yang ada jarum di dadanya 2, ada timah di dalamnya, ada logam. Kata dokter, ini ada logam di perutnya, mesti dioperasi. Nah, sedangkan dia tidak ada uang. Akhirnya datang ke rumah, kita bacakan ayat-ayat Allah, kita ruqyah, keluarlah benda itu, sembuhlah. Nah. Dan ada yang jarum 2 di dadanya. Kalau abang bohong, abang siap dipenjarakan, siap di polisi. Kalau itu bohong, abang punya bukti, ronsenan semua, dan WhatsApp-nya semua dari anaknya, semua ada WhatsApp-nya semua. Nggak ada bukti. Nah, masuknya jarum itu secara gaib, guna-guna telur ke dalam dada. Berarti kita hilangkan dengan ayat Allah juga secara gaibnya Allah, keilmuan Allah dengan ayat Allah. Bukan ayat setan. Kan begitu. Nah, disitulah satu pelajaran. Para pelajaran di dunia ini banyak. Kalau seandainya dokter yang hebat, spiritual yang hebat, pesulap yang hebat, tidak ada orang meninggal, tidak orang mati. Dan ibu abang pun tidak wafat. Ibu abang wafat, berobat ke rumah sakit, terus wafat. Ada orang lagi berobat ke rumah sakit, terus wafat. Terus mau disalahin dokternya, rumah sakitnya. Nggak bisa, karena ada suatu perjanjian ternyata. Kita habis ratusan juta. Wafat juga ibu kita di rumah sakit saat ini. Kita nggak bisa salahkan dokter. Rumah sakit nggak bisa. Dan apabila seandainya orang juga sakit terus
ke kita obatin kita ini. Itu namanya syariat lahir dan batin. Ya. Syariat lahir dan batin. Kalau kalian sudah punya anak, seandainya itu anak, ya, ketempelan setan atau jin, nangis terus, air matanya nggak ada, ya, dia udah diapain, udah ke dokter nangis terus masih nggak ada. Nah itu dibacakan dengan ayat Allah sembuh. Jadi bukan dokter yang hebat, bukan spiritual yang hebat, bukan pesulap yang hebat, tapi Allah yang maha penyembuh. Kalau dokter yang hebat, spiritual hebat, dukun hebat, pesulap hebat, tinggal orang meninggal, orang mati, baik semua, rumah sakit bangkrut, nggak ada yang meninggal, tukang kuburan, tukang gali kuburan, nggak ada yang mati nih hari ya, ini malam nggak ada yang mati nih nyari, nggak dapat duit. Paham ya? Jadi harus bisa bedakan. Lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya, lain pula caranya, dan lain pula doa. Ya, jadi biar murid abang nih yang belajar nih biar paham. Ada yang di Singapura sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh. Ya, pas diobatin sama anaknya yang belajar VIP sama abang, dibacain doang nih, ditiupin doang, gini doang sembuh. Ayat Allah dengan ayat Allah. Bagaimana dong? Di zaman Rasulullah, di zaman Nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sudah ada bukti. Makanya turunlah firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah jadikan ayat-ayat Al-Qur'an itu untuk sembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Kesembuhan dan rahmat bagi orang yang beriman. Itu firman. Kalau kita tidak percaya dengan firman Allah, berarti yang Islam kafir atau syirik kepada Allah. Yang Islam tuh ya. Nah yang belajar sama abang, yang non Muslim juga ada. Adanya lah, bang kok non Muslim belajar sama abang, belajar gini. Emang kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa? Untuk kebaikan kok. Makanya orang hidup itu ada syariat lahir dan batin. Ya, syariat lahir dan batin. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Contoh, kalau kita sakit, kalau udah nggak sembuh sama dokter juga di ronsen dia ini nggak tahu begini. Pindah ke spiritual yang hikmah, yang benar, bukan ke yang dukun cabul, dukun penipu. Jangan, karena kita ini dukun spiritual hikmah itu memakai sholawat, memakai kitab dan lain-lain. Makanya pemburu hantu ini ada kitab di tahun 2004 disusun oleh Kiai Sarif Rahmat SIMM Master ya. Dan dosen di PT IKI. Ini kitab pemburu hantu dalam tinjauan syariat Islam di dalam 54 kitab, 54 hadis dan kitab dan Al-Quran. Jadi ada dalil-dalilnya semua. Nah, contoh gini, orang sakit, ya, mau jodoh, rezeki Allah yang berikan. Jodoh tidak usah lahir dan batin, syariat lahir dan batin. Jodoh nih, jodoh. Ya, bang saya udah umur sekian gak dapat jodoh bang, gini. Apa ada yang ngalangin, apa ada yang teluh? Oh bisa. Kamu diteluh bisa. Disantet bisa biar jodoh kamu nggak laku-laku. Ada itu ilmu adat, ilmu teluh, ilmu adat. Ada. Apa yang nggak dapat jodoh ini ke dokter? Dokter tolongin saya nggak dapat jodoh. Bagaimana obatnya dokter?
Ya dokter bingung mau bantu gimana. Datang spiritual. Kalau zaman dulu bilang orang pinter, orang pinter kan ngebodohin orang. Contoh. Kedua, ada dokter profesor, nggak perlu abang sebutin, ya. Prakteknya di Adiwaluyo, Alisaraf. Kalau abang sebutin kamu kaget tak? Siapa beliau? Ya. Itu satu anak sakit kepalanya minta ampun, dikasih obat 1 biji 1 juta nggak sembuh, sehingga telepon abang, beliau, Bang Haji, tolongin nih, ada anak begini, aneh kasih obat harga 1 juta nggak sembuh, ini kayaknya ada gangguan gaib, ini urusan ente deh. Siap bang, datanglah ke rumah, kita rupiah, kita cabut, kita minum sembuh. Bagaimana dong? Jadi harus ke dokter juga? Enggak juga. Harus datang ke dukun, harus datang ke spiritual? Enggak juga. Hanya orang-orang yang Wahabi, hanya orang-orang yang Ahmadiyah yang nggak senang atau apa dari golongan Islam ini 73 golongan nanti di akhir zaman kata Rasulullah kiamat. Sekarang sudah 43 atau 40 lebih golongan. Ahlussunnah, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Wahabi, Syiah dan lain-lain. Nah, kalau seandainya orang sakit itu datang ke kita obati sembuh atas izin Allah. Ya kan? Ya mudah-mudahan nih, mudah-mudahan fans-fansnya pada dengar, pada nonton. Ya. Bukan menghina, bukan apa enggak. Ngapain bulan puasa? Menghina orang puasa. Ingat ya, di dalam puasa, makanya apa kalau bulan puasa nggak mau terima pasien dari puasa sampai buka. Kenapa? Dalam puasa itu ada yang membatalkan puasa dan ada yang menghilangkan pahala puasa. Perhatikan, ada 2 macam. Kita lagi puasa nih, ngomongin orang, ngomongin ini, itu pahala puasa. Tinggal dapat lapar dan haus doang. Ngantuk cuci muka, minum air, siramin pakai air bibit, ini air obat, air zam-zam. Cuci muka. Colokin dikit. Ini api colokin. Ya, ada yang menghilangkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa, anak kecil juga tahu deh ya, makan, minum, jima, istri, ini dan lain-lain. Memasukkan sengaja dengan ke dalam 5 anggota lubang. Itu yang membatalkan puasa. Yang menghilangkan puasa. Yang menghilangkan pahala puasa. Apa? Ngomongin orang, nih nggak menjaga 5 anggota. Mata, mulut, kuping, kaki, tangan. Itu menghilangkan pahala puasa. Makanya apa kalau lagi puasa mendingan di rumah, nggak terima pasien, udah diem aja. Zikir, sholat, dan lain-lain. Seperti itu ya. Perhatikan ya. Nah, disitulah yang kita harus tahu dan belajar. Jangan ada pepatah, ada yang sirik, ya orang sirik biasa ya, ngomongnya macam-macam. Kalau sakit ke dokter aja. Jangan ke dukun yang berkedok agama. Dukun mana bisa ngaji, dukun mana bisa selawat, dukun mana bisa tawasul, lepotan, ya, di situ beda. Kalau kalian punya otak, punya hati, bisa membedakan. Punya otak dan hati bisa membedakan mana dukun yang
menjual agama atau dukun berkedok agama, mesti bisa beda. Ya. Atau pesulap yang menjual agama, atau pesulap yang berkedok agama, atau spiritual yang berkedok agama, banyak. Dipanggilnya ustaz, suruh ngaji tak bisa baca Quran. Apalagi dukun lagi. Dukun belum duduk tekun. Dukun artinya belum duduk tekun, atau udah duduk tekun. Begitu. Nah, ini lagi nggak puasa, coba udah buka puasa kan dia bisa ngomong. Kalau puasa nggak ngomong, diem aja. Buka WhatsApp, bang saya mau curhat, suami saya begini, istri saya begini. Entar aja bu, habis buka puasa deh bu, maafin saya bu. Udah, tag, kunci. Nggak boleh ngomongin orang pada saat puasa. Oh, ada yang nanya, entar kalau udah buka puasa emang boleh bang? Enggak juga sih. Kalau mau ngomongin orang tapi yang baik. Namanya kita spiritual sama kayak dokter psikolog, dokter psikolog datang. Ya dok, ada apa bu? Ya dokter, saya nih suami saya begini dok. Ya, sehingga ninggalin saya. Sehingga saya nggak bisa tidur dok, nggak bisa makan. Kata dokter, oh ya udah tenangin, sabar, ini obat penenang biar kamu bisa tidur. Jangan kamu pikirin, jangan. Benar, dokter mau obat. Kalau datang ke spiritual beda, spiritual hikmah. Ya, hampir sama tapi beda sedikit. Bang, suami saya kabur, di pacar saya kabur, terus gimana bang? Ya udah kita doa, ntar kita abang doain biar balik. Tapi saya nggak bisa tidur bang, ke dokter psikolog minta obat tidur. Ya kan? Saya begitu. Ya terus bagaimana bang? Ya udah sabar, ini doa, ini zikir, semoga Allah kembalikan suami ibu dengan izin Allah, dengan keberkahan ayat Allah. Nah di situ ya. Batuk gara-gara buka puasa minum es begini nih. Ya ada dari mana aja ada? Yang nonton berapa? Ada 300. Jadi kalau malam Jumat, mau enggak, jangan tidur cepet-cepet. Ya kalau malam Jumat, ya lewat jam 12, baca Quran, zikir, tawasul dan lain-lain. Kalau bisa setiap hari seperti itu. Jangan lagi bulan Ramadan doang. Wah bulan Ramadan, sedekahnya banyak, dan bulan Ramadan pelitnya nauzubillah. Jangan. Begitu. Lagi ada Badan Besi dari Kalimantan Barat hadir. Ya, enggak. Ada Pepo dari Bali bang. Ya Pepo, insyaallah ya Pepo, mudah-mudahan kamu kuat godaan di bulan puasa karena Bali itu subhanallah ya. Bali itu kita mau lihat apa aja ada. Mau bentuknya kayak apa gitu ada tuh dia. Bentuknya lah di Bali itu. Nah, tinggal kita mudah-mudahan kuat, mendingan jangan keluar kayak mata hitam. Kalau ada cewek di Bali yang lagi pakai celana begini ini, kita jangan liatin begini nih. Kelihatan sama ngeliatin beda deh. Kalau kelihatan astagfirullahaladzim itu langsung buang muka. Kalau Andika kagak astagfirullahaladzim melotot gini. Oh, subhanallah. Enak itu ini gitu. Jangan, beda tuh. Ya. Lanjut. Ada Ilham Hidayat dari Sumatera Barat hadir guru. Ya, alhamdulillah Ilham. Allah. Ada Nasrudin dari Tangerang. Ya, Nasrudin. Tangerang nih, bayang nggak hadir karena tadi hujan. Ya dari Bekasi, dari Tangerang, bayang belum hadir karena hujan. Ada Muhammad Zaini dari Korea. Ya, ini Korea ini semoga sukses ya selalu kamu barokah ya. Tetap puasa jalankan. Ada Liman dari Malaysia hadir guru. Ya, Iman.
tetap jalankan istiqomah, obatin orang yang baik, ya. Obatin, ya, siapapun agamanya, siapapun orangnya, yang kena santet teluh, obatin, ya. Karena banyak orang-orang yang tidak menyadari dan tidak paham. Disangkanya orang sakit. Satu kurang paham, satu memang tahu tapi menghina. Tahu tapi menghina. Kalau seandainya keluarganya kena santet atau penyakit yang lain baru tahu. Gitu, ya. Jadi itulah keadilan Allah. Ya. Kayak ibu abang wafat, meninggal di rumah sakit, habis 350 juta, ya kan? Apa-apa. Memang bukan dokter yang maha hebat, bukan spiritual yang maha hebat, bukan pesulap yang maha hebat, bukan dukun yang maha hebat. Yang hebat punya Allah. Yang jago ayam jago. Udah itu aja. Ya, ada Kang Kei Ridwan dari Bogor, hadis sejahtera selalu guru. Oke, Ridwan. Ya. Kei Ridwan ini tinggal di mana? Bogor. Bogor. Ya? Seorang non muslim. Beliau seorang non muslim. Seorang non muslim. Tapi dulu penggemar dari pemburu hantu dari dulu, dan beliau juga belajar PhD, dan beliau juga pengusaha, dan beliau juga mengamalkan dengan ayat-ayat Allah itu, sehingga usahanya dan lainnya mudah-mudahan bisa berkembang, bisa maju. Ya. Coba kalau belajar sulap, ya kan, bingung, ntar berasnya jadi sulap jadi beras jadi teko, gitu kan, jadi sulap bener. beras jadi ketan. Jadi itu ya kayak Ridwan, namanya sama lagi Ridwan, tapi beliau non muslim. Yang perlu kita hormatin, kita hargain semua, ya. Karena kita bineka tunggal ika. Gitu. Ya, lanjut. Ada Manunggal Gusti Jakarta, hadir guru. Wah, Manunggal Gusti, subhanallah, namanya udah diganti. Di bulan Ramadan, bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga nama itu jadi menjadikan berkah di dunia. Amin. Karena kita puasa itu 1/10 itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, 10/20 mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, 20/30 itkum minannar, diharamkan api neraka menyentuh diri kita. Diharamkan api neraka menyentuh diri kita. Itkum minannar. Gitu. Ya, mudah-mudahan 1/10 ini kita jangan kalah. Ya, 10/20 itu cobaan sangat berat. Ada yang bertanya sama Abang di WhatsApp, Bang, bener nggak sih setan iket-iketin bulan puasa? Abang jawab, bener. Bener, tapi ada tapinya. Setan yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala itu setannya beda sama setan yang mengganggu orang berpuasa. Ya, jadi tidak semua setan itu diikat. Kalau semua setan diikat, semua orang puasa. Karena takut setan. Ya kan? Jadi setan yang di bulan Ramadan ini, itu setan pangkatnya beda. Di dalam Al-Quran ada korin. Korin itu nggak bulan puasa, nggak apa, memang ada menggoda manusia. Tapi di bulan Ramadan ini, setan yang menggoda kita, itu pangkatnya bisa jenderal, bisa rajanya setan, rajanya jin menggoda kita. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu, dia dengan iman. Dengan iman kepada Allah Subhanahu. Bukan karena mertua, bukan karena saudara, bukan karena mau dipuji. Makanya Allah mengatakan, Allah berfirman, 11 bulan itu, 1 bulan Ramadan adalah bulanku. 11 bulan itu silakan mencari nafkah. Mau tunggang-tungging kayak mikir balik kayak terserah. Tapi di bulan Ramadan ini utamakan buat aku.
ini bulan? Iya. Disitulah. Nah, Allah akan memberikan apapun yang kita minta. Apapun. Dengan jalan keimanan kita pada Allah, tentu ada adab sopan santun kepada Allah. Dengan berpuasa, dengan sholat, dengan berzikir, dengan sedekah, dan lain-lain. Oke, lanjut. Ada Pian dari Bogor. Assalamualaikum guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Safwan Safa. Assalamualaikum Bang Haji, Makassar hadir. Ya, alhamdulillah. Ada Wahyu Kurniawan, Sumatera Selatan hadir guru. Selamat malam. Selamat malam. Mudah-mudahan kalian semua jangan kalah puasanya, ya. Karena orang yang berpuasa itu sangat berat cobaan dan ujiannya. Kita berpuasa pahalanya besar mana dengan tukang beca? Besar mana? Besar tukang beca. Dia berpuasa sambil mencari nafkah dengan puasa, haus untuk keluarga. Tapi kita yang berpuasa di rumah atau di kantor duduk doang, nggak berat puasanya, lebih besar pahalanya yang bisa tadi. Dan kita merasa bangga, oh kita puasa, kita ustaz, kita ini begini, puasa lebih dari. Enggak. Kenapa? Karena ujiannya tukang beca itu lebih berat daripada kita. Bayangin maksud abang kagak sanggup. Pagi-pagi udah nganterin orang ke pasar. Sama supir mikrolet tuh, supir mikrolet atau supir bus tuh, yang sudah nganter dia berpuasa itu subhanallah. Itu kata guru ngaji abang sendiri. Kata guru ngaji abang, saya yang berpuasa di rumah cuma ngajarin kitab, ngaji ini itu lebih besar pahalanya daripada saya, yaitu orang tukang beca apa. Contoh tukang beca aja lebih besar. Paling kayak abang puasa di kamar aja, di kamar praktek, zikir, ya kan, bahasin WhatsApp, selawat. Nah, keluar rumah panas, lain-lain semua. Ya. Subhanallah. Dari tahun 85 sampai sekarang abang puasa di rumah aja. Nggak mau terima pasien, bang saya mau berobat bang, ntar aja habis buka. Bang saya nganterin duit 50 juta, iya rumah deh. Ke rumah tapi jangan ngomong, gitu. Ke rumah assalamualaikum masih uang, udah pulang. Gitu, bang panjang. Iya panjang urusannya. Bang, ini begini, masalah begini. Kita nggak kenal yang orang itu, kita nggak kenal ini, jadi dosa pahala kita. Itu tadi yang menghilangkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Paham? Oke. Ini pertanyaannya harus bentar, tapi sekarang nggak apa-apa deh. Kalian. Ada Rohani Dewi Aprilia. Assalamualaikum hadir Bang Haji, Sunter Gang Ayam. Ya. Oh iya. Siapa? Rohani Dewi Aprilia. Ya Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Yang di Sunter ya. Semoga Ibu sehat, kuat ya. Lalu nanti kalau ada apa-apa hubungi saya. Ini beliau ya, seorang ibu yang kena santet di dadanya ada jalan. Ini beliau yang kita datangin Sunter Gang Ayam. Alhamdulillah udah sembuh, ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Kalau ada apa-apa, hubungin saya. Ya, kalau ada santet lagi, Ibu, kita main santet-santetan. Santet. Enggak, obatin, canda. Oke, Bu, lanjut. Nah.
Ada Zaki Alam Raya. Serpong hadir guru. Ya, alhamdulillah. Ya, Jaki apa Jack? Zaki. Iya, Jaki udah lama nggak datang, Jack udah lama nggak datang. Zaki mau bertanya bang. Ya, Jaki. Subhanallah Bang Haji, saya sedang menyaksikan live guru, tiba-tiba di depan rumah saya persis di sebelah saya duduk bau sekali wangi. Mohon arahannya Bang Haji, apakah itu pertanda baik atau buruk Bang Haji? Alhamdulillah, kalau bau bangke bertanda tidak baik. Tapi kalau berbau wangi atau harum itu bertanda baik. Jadi kamu nggak usah takut, nggak usah apa, tetap aja sambil nonton live ini sambil berzikir ya. Ya Allah, 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 Subhanallah sambil berzikir ya. Mudah-mudahan wanginya itu karena kamu nonton nih wanginya buhur bisa sampai ke sana. Subhanallah ya, mudah-mudahan. Ini buhur yang ini masih hidup ya. Jadi mudah-mudahan buhur ini sampai ke rumah kamu ya, mudah-mudahan. Ya. Tidak apa-apa, itu bagus. Kecuali bau bangke ya. Kalau bau bangke kamu periksa dulu, takutnya ada tikus mati. Gitu ya. Lanjut. Ada Zuan Ramadhani, salam Bang Haji dari Lamongan. Waalaikumsalam ya. Udah? Oke. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab masalah jodoh, karir, penyakit dan lain-lain ya. Cuman jangan bertanya masalah sulap, bisa trik, karena saya bukan tukang sulap, bukan tukang trik, bukan tukang trik ya, bukan tukang hipnotis, saya tidak ya. Abang nggak belajar lagi itu ya. Jadi kalau ada yang nantangin, bang, hipnotis saya gitu kan, kalau saya bisa ngepel gitu kan, kasih duit, saya kasih pajero gitu, itu omongan anak main sore, anak kecil. Udah tahu apa nggak bisa main suruh, nggak bisa hipnotis, ngaco aja tadi. Bang, buktikan ayat Allah itu bagaimana? Itu dong, ayat Allah, ayat Al-Quran dan sholawat, buktikan, baru bang buktikan gitu. Nggak main-main, bukan sulap, bukan trik gitu, ya. Buktikan ayat Allah gitu. Dari itu kita mulai seperti istiqomah, seperti biasa. Istiqomah itu rutinan, yaitu membaca tahlil, tahmid, doa dan zikir ya, walaupun singkat oleh Ustaz Zainal Fikri ya. Karena ikutin semua. Yang sakit jangan lupa siapkan air ya. Air ya di depan. Ya, nanti pada saat abang bersolawat, pada saat abang memohon kepada Allah, kamu tiupkan air itu. Ya, yang solawat tiupkan di depan itu ya. Nanti buat air bibit dan untuk pengobatan. Insyaallah seperti itu ya. Kepada Ustaz Zainal Fikri, kami persilakan tafadhol ya. Ustaz, buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa 'ahlikum nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahrul ramadana kutiba abwabas samawa wa ghulqat abwabal jahannam samsinan sayati. Waqala aidan man kana mu'minan billahi wal yawmil akhir wal yukrim jar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh
Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berupa nikmatul iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat. Dan selawat beserta salam tak lupa kita curahkan di junjungan kita yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di majlis taklim, dan masya Allah subhanallah itu malam Ramadan yang mana di bulan Ramadan itu semua perbuatan baik kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Yang sunnah dilipat gandakan seperti yang wajib, dan yang wajib dilipat gandakan berlipat-lipat ganda. Insyaallah kita semua yang hadir di sini, wabil khusus yang hadir di Masjid Taklim yaitu Masjid Ridwan, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita banyak-banyak berbuat baik di bulan suci Ramadan ini. Alangkah ruginya kita semua di bulan Ramadan ini tidak berbuat kebaikan. Insyaallah semuanya kita hadir di sini kita bisa berbuat kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita semua yang hadir di sini Allah selalu jaga kesehatan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan juga wabil khusus pimpinan itu Masjid Taklim yaitu Haji Muhammad Bagus Ridwan, semoga beliau Allah jaga kesehatan beliau dan Allah luaskan rezeki beliau. Begitu juga kepada para pemirsa, para penonton ini YouTube, dan para guru-guru, pada murid-murid beliau baik yang di Indonesia atau yang luar negeri, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kesehatan dan selalu Allah bukakan begitu rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al gharabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al gharabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al gharabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al gharabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al gharabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al gharabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوزهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض
وتوبوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويذل لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تحزننا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أبو ذكر أعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل الأوصية ثوابا ومع قرآن من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العهد المجلس هادية منا وسيلة ورحمة من مواعظ فضلك نازلة وبركاتنا ساملة إلى حضرة سيدنا وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم الصحابة أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا untuk para arwah guru kita, para orang tua kita, para sahabat kita. ثم إلى خصوصا ثم إلى خصوصا ثم إلى خصوصا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من اجتمع هنا بسببه مثل الله ثواب ذلك من الله واجعله نور يسعى ويتقى بين يديه. اللهم اجعله حكمة له من النار. اللهم اغفر له وارحمه وافه. اللهم اغفر له وارحمه وافه وعنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي وافتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحات وأبواب النعمات وأبواب البركات وأبواب القوات وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وفي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة مستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بالقبول. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah selesai kita tadi pembacaan tahlil, tahmid dan zikir, tawasul. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi mendapatkan berkah di dunia wal akhirah dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan.
Tapi kalau di dalam ilmu tasawuf kita tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan. Nah sekarang kalau seandainya ada dukun berkedok agama, apakah dukunnya baca selawat ya? Apakah dukunnya bertawasul kepada Allah, kepada Rasulullah SAW? Dan apakah dukunnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak? Nggak ada. Namanya dukun berkedok agama. Adanya dukun cabul, dukun penipu, dukun. Ya. Abang demi Allah dan Rasulullah, ya, pernah menangkap dukun-dukun yang cabul dan dukun-dukun yang menipu. Mungkin kalau ada YouTuber konten yang buat membuka praktek dukun-dukun palsu, beraninya cuma di YouTube, YouTuber, karena nyarinya di YouTube, nyari duitnya di YouTuber, tapi nggak berani langsung tangkep, nggak berani. Dan itu hampir apa penjarahan, dan bukti-buktinya dari laporan polisi ada semua, dan itu abang yang nangkap. Gitu, ya. Jadi kalau abang dikatakan dukun berkedok agama, itu salah besar. Berarti yang ngomong itu orang kafir, apa orang Yahudi, apa orang Nasrani? Nasrani, maaf, bukan Nasrani. Karena menurut abang ada yang Nasrani, orang Yahudi apa orang Israel. Ya, orang Nasrani pun, Buddha, Hindu yang belajar sama abang tidak berkata seperti itu. Tapi yang orang yang mengaku Islam berkata seperti itu. Berarti dia Islamnya Islam apa nih? Islam Yahudi, apa Islam Israel, apa Islam Wahabi, apa Islam Ahmadiyah dan lain-lain. Itu loh. Itu yang perlu ditanyakan. Kalau dukun berkedok agama, nggak mungkin membaca sholawat, nggak mungkin baca tahlil, dan nggak mungkin guru-gurunya para habaib, para ulama-ulama NU, para ulama-ulama, para habaib yang mengajarkan kitab-kitab kuning, kitab-kitab hadis dan Rasulullah. Tidak mungkin. Nah, yang ngomong begini pernah pesantren apa kagak? Itu dulu. Masuk sholat apa enggak? Ini. Ya, camkan nih kepada murid abang semuanya. Aduh, abang haus dulu ya. Abang mau ngomong sekarang. Ya, ini malam Jumat pertama di bulan Ramadan. Malam dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bulan Ramadan aja yang dijabah oleh Allah, apalagi bulan Ramadan. Abang akan bicara menjelaskan, ya, bahwa orang-orang, ya, yang mengatakan dan suuzon kepada seseorang, contoh gini, abang suuzon kepada Deden. Ya abang lagi musuhan sama Deden. Lagi musuhan. Wah, Deden tukang begini, Deden dukun cabul, Deden dukun berkedok agama, gini. Seandainya nih, padahal Deden tidak. Yang abang lagi menghina Deden nih, perhatikan, yang abang lagi menghina Deden, padahal Deden lagi sholat. Deden lagi sholat, Allah, lagi sholat. Mau sholat isya, mau sholat apa, sholat tobat, sholat apa. Nah, kita nih yang ngomong ini, merasa diri kita paling suci, paling benar, itu berdosa besar. Padahal Deden lagi sholat, lagi zikir, lagi tawasul, lagi baca sholawat, itu kita berdosa besar. Nah, abang takuti kepada orang-orang yang menghina abang apa? Abang mau ketawa doang, abang. Demi Allah ketawa doang. Hinalah aku sampai puas kamu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dihina, difitnah, dizolimi, dilempar kotoran dan lain-lain. Rasulullah SAW memberi makan orang buta Yahudi. Allah
shalli wa sallim mubarak. Itu kecil. Ya. Orang sirik karena tak mampu. Tuh, itu dulu. Sekarang ya abang menghina dia dan berbalik ke abang. Berbalik ke diri kita. Padahal dia udah taubat, udah sadar, lagi sholat. Mendoakan. Itu hati-hati. Hati-hati. Abang tidak mengajarkan kepada murid abang untuk ada orang yang kamu sirik, yang kamu sakit hati atau apa, jangan. Pakai doa Sayyidina Ali aja. Pakai doa sahabat Nabi radhiyallahu anhu Sayyidina Ali. Itu aja. Paham ya? Jadi jangan sembarangan. Ya, mudah-mudahan Allah mempertemukan abang kepada orang-orang yang menghina abang, menghina majlis taklim dan zikir ini, menghina sholawat, ya, menghina tawasul. Mudah-mudahan Allah pertemukan abang dengan beliau semua, dengan dia semua, agar jelas, agar paham, ya, tidak menyamaratakan semua ilmu itu tidak benar, ya, tidak menyamaratakan semua ilmu Allah tidak benar. Kalau kita ngomong semua ilmu dokter tidak benar, Ikatan Dokter Indonesia tidak benar, pernah tuntut abang? Hah? Pernah tuntut abang? Bisa lain. Nah, sama juga ilmu spiritual, hikmah dengan ayat-ayat Allah dan ilmu Allah. Kalau semua tidak benar, salah. Berarti yang ngomong orang Yahudi apa orang Israel? Di Al-Quran kan ada. Israel dan Yahudi itu sampai akhir kiamat benci kepada umat Islam, kepada kita. Nah, yang Nasrani murid abang, yang Buddha, Hindu malah sayang sama abang. Ngasih buka puasa, ngasih ini, ngasih itu. Lucu ya? Lucu kan? Lucu kan? Lucu. Nah, itulah bagaimana ini manusia yang mengaku Islam KTP apa Islaman. Kan begitu. Islamnya nggak salah, tapi orang yang salah, kelakuan yang salah. Paham ya? Nah, kita sebelum membaca sholawat, ya karena di istiqomah kita, siapkan air, untuk semua siapkan air. Siapkan air di depan handphone, ya buat air bibit. Kita baca sholawat. Yang murid abang yang sudah baca, yang sudah ada kitab surat sholawatnya, baca sama-sama dengan abang, ya. Mau suratnya enak ya, mau enggak, Allah tahu, ya. Allah tidak pandang siapapun yang bicara, siapapun yang baca, ya. Tapi Allah memandang hatinya, ikhlas tidak membaca kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Jadi siapkan airnya, yang punya air bibit siapkan, yang sudah punya air bibit siapkan, ya. Kalau depan kita sama-sama membaca sholawat ya. Karena istiqomah kita dari tahun 95 dulu juga seperti ini. Abang buka majlis taklim dan zikir, orang-orang guru-guru pada berhenti istirahat karena bulan Ramadan tutup, ya kalau abang enggak gitu loh, ya itu guru-guru ngaji abang seperti itu sekarang. Kenapa? Karena libur. Kenapa libur? Karena beliau guru-guru ingin ingin keimanan itu, ingin khusyuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita ini ya tetap menjalankan sampai akhir Ramadan, tetap jalankan. Mau ada 5 kayak mau ada 3 kayak nggak heran kamu. Kemarin banyak ada 30 orang, sekarang ada segini nggak masalah. Ada 3 orang pun tetap jalan. Itulah yang disebut istiqomah terus menerus. Karena menjalankan ini nggak gampang, nggak seperti orang main sulap. Nggak gampang menghidupkan majlis taklim dan zikir ini, nggak gampang. Karena godaan setannya banyak, setan pala hitam, orang zolim, orang munafik. Setan pala hitam itu orang zolim, orang munafik. Itu namanya setan pala hitam. Belum setan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengganggu Nabi Adam dan Hawa.
Itu menggoda kita untuk membuat seperti ini. Berat sekali. Bayangkan ada beliau ini dari Bekasi, Mas Nato dari Bekasi, kayak Cibubur tadi ya, Cibubur belakang rumah. Bawa makanan, bawa ini, mau sholawatan, coba yang nggak ada sekarang godanya setan. Jangan datang, hujan, gerimis, hujan, jangan datang. Kita masuk angin. Ustaz Jenal, Abdul Taufik, Roni, hujan-hujanan datang kemarin. Deden, Bayu, Andika hujan-hujanan datang. Itu godaan sebetulnya. Nah, di dalam pada saat kita bulan Ramadan dicurahkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala menetes ke dalam badan kita. Dan Allah menghitung perjalanan kita. Langkah kamu ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setitik air hujan itu. Air hujan kan setitik nih. Temennya banyak gak? Banyak temennya. Bang, hujannya dikit bang, temennya banyak. Nah, langkah kaki kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau abang salah, abang pesantren lagi deh. Abang pesantren lagi. Makanya kalau ada yang menghina abang, udah pesantren belum? Lu menghina gue. Gitu loh. Hah? Lu pesantren di mana? Kan begitu. Kan? Terus pesantren sekarang lu jadi ngapain? Jadi supir? Apa jadi ustaz? Jadi ustaz berapa tahun? Kan gitu. Jadi ustaz baru 5 tahun, baru baca kitab 10, baru mengkafirkan orang. Barang siapa orang, ini hadis ya, barang siapa orang yang mengkafirkan, mengatakan kafir, berarti dirinya sendiri yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Kecuali orang menghina sholawat, menghina Al-Quran, berarti kafir. Sekarang tidak ada kafir. Seandainya adanya, kita bukan menghina non-muslim, tidak. Ya, semprot dulu. Semprot nih, ada semprot nih. Ada. Dari mana-mana, datangnya telat. Datangnya telat, tapi pahalanya besar. Ya. Jadi gitu. Jadi, ya, orang-orang yang datang, kan memang pernah bilang, setan itu paling benci kepada siapa? Paling benci kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa. Orang yang sholat. Kedua, orang yang berpuasa. Orang yang berzikir. Orang yang bersedekah. Orang yang hadir di majlis zikir, majlis ta'lim dan zikir, itu Allah. Setan paling benci, paling benci. Tapi kalau hadir ke diskotik, setan paling demen. Setan paling demen. Hadir ke tempat lain, ke pacaran, main sulap. Saya mau latihan sulap. Oh, itu beda. Setan nggak goda. Paham? Setan paling benci. Dan lagi setan paling benci kepada orang yang baik, yang bersedekah yang baik, yang membela agamanya, yang membela Rasulullah SAW. Itu selalu dari situ. Jadi harus bisa bedakan nih, ya saudaraku semua, ya. Abang pun masih belajar. Abang pun masih belajar sampai detik ini. Belajar apa? Belajar mengkaji diri, mengingat diri, yang namanya abang masih banyak dosa, dohir, zolim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Masih belajar. Dan nggak gampang buka majlis ini, nggak gampang. Dan itu sudah dijalankan dari tahun 95. Baru sekarang kita menghidupkan kembali. Karena mungkin abang mau meninggal kan ya nantinya ya. Jadi mesti punya bekal. Nanti Andika yang bantuin di sini, gantiin. Zena, Roni, Taufik, Wahyu, Mas Yanto, satu yang gantiin di sini. Kalau abang nanti wafat.
hidupkan, ya kan? Gitu. Jadi kita kalau membela ayat Allah, membela sholawat, kita tidak takut mati. Tidak takut mati. Demi Allah, Rasulullah tidak takut mati. Siap mati untuk membela ayat Allah, Al-Quran, dan sholawat. Kalau ada yang bilang sholawat itu bohong, palsu, Al-Quran palsu, nah mending perang aja. Mending perang. Perangnya kita ada di polisi semua satu-satu perangnya gitu. Jadi enak gitu. Jadi bukan demo, bukan gitu. Itu. Nah. Jadi kalau ada yang bilang lagi, Bang Haji, dukun berkedok agama, oh, dukun mana bisa ngaji, mana bisa baca Quran, mana bisa selawat, begitu. Yang ngomong tuh orang goblok, orang bodoh, bodoh nggak pesantren lagi, capek. Ini udah kan buka puasa, jadi kita ngomong bebas. Kalau puasa kita gitu, iya kan gitu aja. Kalau puasa jagalah hati, jangan kau meludahi, jaga hati, jaga mulut. Makanya tingkatan puasa itu ada 3. Puasa orang khusus, puasa orang khusus bil khusus. Puasa orang awam hanya menahan, hanya dapat lapar dan haus doang. Lapar dan haus doang. Pahalanya ada nggak? Nggak ada. Pintar nih, cakep. Tidak ada. Hanya dapat lapar dan haus doang. Puasa orang khusus, seluruh anggota tubuhnya puasa, mata, hidung, mulut, apa telinga semua puasa. Puasa orang beliau khusus bil khusus, tingkatan para nabi. Tingkatan kedua khusus tingkatan para wali. Orang awam baru bangun tidur terus ini, ya kan, kerja itu baru kemarin tuh, kurang ajar orang baru juga kita baru sampai kantor. Subuh kita mulai puasa, masuk kantor jam 8, berarti subuh 4:30, setengah 6, setengah 7, setengah 8, baru 3 jam. Udah hancur tuh puasa kita. Lain kayak Satria, fotografer, ya, puasa kastor. Ya, dikir aja Satria, dikir aja. Dan jangan ada nafsu. Jangan ada nafsu. Itu sah. Ya, astagfirullah, ya Allah. Ampun, ya Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Itu nggak masalah. Don Kandika, mau jaga lewat cewek. Cantik. Begini. Loh, udah hilang tuh pahala. Pahala hilang. Kalau mau ngelihat, astagfirullah. Itu namanya kelihatan. Tapi kalau ngeliatin beda. Cewek lewat cakep nih, Mbak Heno. Astagfirullah, istighfar. Astagfirullah, subhanallah. Tapi mata gini, nengok. Jangan gitu, panjang banget. Nggak sah tuh. Jadi kalau udah pas kelihatan, tak, langsung astagfirullah. Ya, besok jadi banyakin ini zikir aja, pegang tasbih aja. Astagfirullah, zikir ini. Baca selawat udah, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hatilah kita menghujat orang. Hati-hatilah kita suuzon kepada orang. Hati-hati. Abang jelek sama Dika. Dika dong. Begini bagaimana. Udah rusak tuh pokoknya. Udah begini. Udah, ya kan? Dika cabul di agama begini, jual agama, jual begini, bagaimana. Jelekin kan? Jelekin kan abang? Latihnya Dika lagi sholat jamaah. Ikhlas. Balik itu dosanya. Dosa kamu balik ke abang punya abang, dan abang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Makanya kita punya teman dulu nggak benar nih.
Kita punya teman dulu nggak benar. Taruhlah Wahyu dulu. Deden nggak benar. Wahyu ini tukang begal orang, tukang malak, tukang malak di terminal lokasi. Ini terminal pasar Minggu. Wah udah kacau deh pokoknya. Zina nongkrong di Gunung Antang. Deden di Gunung Antang jadi jawara di negara tuh. Tahu deh di Gunung Antang. Kalau nggak tahu nggak besok diajak. Ya, nah, lu kan? Oh, ada lagi bawahnya lagi tuh, yang pakai tenda-tenda. Sholat malam, sholat hajat. Itu dosanya dia kena ke kita, berbalik ke kita dosanya. Kita tanggung dosanya dia. Kedua, kita itu sudah seuzon dan dosa besar. Makanya kepada teman-teman kita yang dulu bekas bandel-bandel, kayak abang nih mantan preman, abang mantan bajingan, preman, pernah nusuk orang, masuk penjara pernah. Jadi kalau kamu yang WhatsApp abang ngejelekin abang nih di WhatsApp, jangan kayak banci kaleng, bilang video call dimatiin atau nggak ada gambar nih, lu jelekin ngomong sini, kagak berani. Berarti itu namanya banci kaleng. Kalau dia berani, hidup ini muka abang, muka dia, abang sensor, tek, abang laporin polisi, abang cari mukanya, makanya dia nggak berani. Nggak banyak sih, ada 3 orang. Ya, jadi gitu. Jadi jangan kayak banci kaleng deh, ya. Kalau WhatsApp abang tahu, rumah abang tahu, datang aja kita ketemu. Kita nggak bisa lebaran, jangan sekarang bulan puasa. Itu kan bulan puasa, ya kan? Jangan cari dosa, ya kan? Jangan cari masalah, ya. Jadi bagi orang-orang yang benci kepada abang, yang syirik kepada abang, alhamdulillah, terima kasih buat kamu semua. Semoga kamu sadar dan tobat, ya kan? Ya Allah ya Rabb, jadikan orang-orang yang syirik hasud dengki kepada hamba menjadi sadar dan tobat, memberikan taufik hidayah, yang hanya Engkau yang maha menghukum ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ngomong dulu tentang pemain dulu ya. Ada yang hadir juga sebutin dulu kita mau pemain. Gabung dulu. Haji, malam Jumat jangan pacaran dulu, ya. Buka itu kalau ada yang bertanya kesian, Pak Haji. Ada Baskoro, Bang Haji, saat sholawat dada saya adem Bang, terima kasih energi positifnya Bang Haji. Alhamdulillah. Ini sholawat belum dibaca, baru sholawat ini nih. Gimana sholawat ini? Ya lebih subhanallah ya. Tadi kita doa, tahlil, tahmid dan zikir ya. Ada sholawat sedikit ya. Subhanallah. Ada Muhammad Jalaluddin dari Malaysia hadir guru. Ya siap, dari Malaysia, jalankan terus ya. Ada dari Papua Merauke, Romlan hadir. Ya Romlan, jalankan terus, nolongin orang ya, ngobatin orang. Semua agama dibantu, diobatin ya. Jangan jadi spiritual cabul. Jangan jadi spiritual penipu ya, jangan jadi pesulap penipu ya, jangan ya, biar berkah hidup kamu. Kamu yang gratis kasih nggak apa-apa, gitu kan? Kalau abang kan ada tuh konsultasi 300.000, padahal mau banyak konsultasi yang gratis, itu kan nggak dimasukin di YouTube, gitu. Ya. Yang mau berobat sama abang gratis, tis. Demi Allah, misalnya ini bulan puasa, yang berobat sama abang gratis, tis. Kalau dikasih abang terima, nggak dikasih alhamdulillah. Ya ingat, jadi bukan konsultasinya doang, 300.000. Itu mau buat singgungan buat orang kaya yang pelit, singgungan buat orang kaya yang pelit.
Tuh, datang pakai mobil, pakai ini semua, udah, ya kan? Udah datang baik, konsultasinya 3 jam lagi. Udah lapar, udah pegel, udah kok nggak ada, ya kan? Kasih 20.000, kan gitu. Gitu. Ntar bayar wifi gimana? Bayar anak buah, bayar pesantren anak aja bayar. Belajar ilmu bang, abang jual ilmu bayar 1,5 juta, pare lo. Nah anak gua pesantren dia bayar 7,5 juta, masuk 7,5 juta, belum bulanan, belum buku, belum ini. Itu ilmu Allah yang dipelajari. Apalagi ini, sholawat dan ilmu Allah juga. Gimana sih? Itu berarti yang ngomong tuh Yahudi apa Israel ya? Apa Islam KTP? Iya, kau sih ngomong apa adanya. Gitu. Abang mau ngobrol ilmu, dia menjadi spiritual sejati, tapi tidak jual ayat demi Allah semua. Lumpuh abang kalau jual ayat. Ingat itu, ya, latih itu. Ya. Jadi ingat, latih ini ya, malam Jumat di bulan Ramadan. Setelah nanti kalau abang jual ayat, haram. Lumpuh abang atau anak abang atau kamu yang lumpuh, atau kamu yang lumpuh, atau kamu yang celaka. Itu aja gampang. Ya. Kita nggak usah marah, karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Mereka sirik hasut, makanya kita jelaskan, biar paham, biar tahu. Yang tahu jadi lebih tahu, yang nggak tahu jadi tahu. Yang bego jadi pinter, yang goblok jadi pinter, kan gitu. Ya. Kemarin ada pasien dikasih berapa duit? Kemarin ada pasien dikasih berapa duit? Alhamdulillah. Jangan marah, nggak boleh ngomong. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau perlu tolak. Ya, nggak usah Bu, terima kasih. Beliin aja rokok 2 bungkus. Kamu juga nggak boleh. Astagfirullah. Abang tuh yang belajar ngobatin orang sembuh kasih 50.000. Ke rumah sakit, abang, ke rumah sakit di bawah baru daftar aja 500.000. Belum profesor dokternya, sehari 8 juta. Bukan abang jelekin dokter, enggak. Murid-murid abang dokter juga banyak. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan, kalau sakit ke dokter aja jangan ke dukun. Dukun jual agama, goblok, tolol, bego. Iya. Goblok, tolol, bego. Berarti orang sirik hasut. Ya. Nah itulah. Kalau saya kena santet, kena dulu ke dokter, dokter bingung mau obatin di mana. Bisa dioperasi. Saya nggak mau operasi dok, takut. Dokter juga takut balik lagi. Namanya santet. Ada santet tahun 2004 di Kalimantan. Seorang perempuan yang di perutnya itu, nih ya, kalau kamu pemain masih kecil, belum niat dengerin apa ngomong, ya. Ada perempuan itu ibu-ibu di Kalimantan Barat atau Kalimantan perutnya itu keluar kawat semua. Pernah dengar? Keluar kawat. Itu tahun berapa? 2004 atau 2005? Keluar kawat semua. Dan dokter nggak sanggup, cabut, ada lagi, cabut, ada lagi. Yang nyembuhin siapa? Spiritual, hikmah. Atau dukun kampung, kalau di Kalimantan itu dukun. Apa bisa pesulap ngobatin? Jangan ngomong doang, ngomong gede doang, nggak bisa disulap. Kawatnya hilang, nggak tahu keluar paku. Bilangin sulap, permainan pesulap, dia kan kecepatan tangan atau apa, kan gitu. Itu gempar itu. Paku hebat, kawat sini banyak. Perutnya ini itu. Banyak sih. Itu terkenal itu dulu gempar. Sampai ada di Joko Bodo datang, sampai ada teman abang sekarang udah meninggal. Spiritual itu datang ke sana, nggak bisa nih kawat itu. Buruan kawat, dokter operasi cabut, datang lagi, nongol lagi. Itu santet benar-benar itu. Jadi belum naik, jelasin kan yuk. Jadi lahir belum, masih kadang-kadang udah nyuci belum. Iya dan Allah
heboh. Heboh itu, seperti dikasih lihat 2004, 2005, abang masih pemburu hantu itu. Masih pemburu hantu. Masih pelabuhan ratu dia. Itu masih abang pemburu hantu itu. Sempat kita hampir berangkat ke situ. Itu beberapa dua spiritual tuh datang, ada yang sudah meninggal tuh, teman abang itu. Di Amung Rogo itu baik orang yang kamu di Bondo, datang ke sana, ngobatin, nggak sembuh, bisa dibaca. Di Amung Rogo, di Edan Amung Rogo, namanya di Edan Amung Rogo. Nah, Edan kan gila Amung Rogo. Baik dulu aku pergi haji bareng sama bapak abang, bapak abang kasih duit, kasih ini gitu. Ya, nah, jadi seperti itu ya, itu satu pelajaran. Mudah-mudahan kita paham ya, mana dukun cabul, mana dukun tukang tipu, ya kan, mana spiritual hikmah, ya kan, mana spiritual falakia, yang bisa bedakan, gitu. Jangan disamaratakan. Kalau abang bilang ada oknum pesulap merah, dukun pesulap merah cabul, andainya oknum pesulap cabul atau apa gitu ya, kan nggak bagus kan, karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, mudah-mudahan habis Lebaran ini, Idul Fitri ini, kita bisa berjumpa, abang bisa berjumpa dengan pesulap merah, ya, mau silaturahmi atau mau perang atau mau gimana, mudah-mudahan bisa berjumpa. Mudah-mudahan Allah pertemukan abang. Allah pertemukan abang atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang akan jelaskan ini ilmu Allah, ini ilmu dukun sulap, ini ilmu trik, ya ini ilmu dukun cabul. Abang akan buktikan di sini. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya ada yang ngomong, Bang, bulan puasa jangan marah dulu Bang, jangan marah. Oh, ini lagi puasa. Entar puasanya subuh begini. Cuman kagak marah, nggak marah, senyum gimana? Nggak senyumnya, wah, gitu ya. Jadi buat fans pesulap merah biar paham. Tapi susah juga namanya fans atau orang sirik, atau kita mau ngomong A, B, C apa juga nggak bakal paham, nggak bakal ngerti. Tetap hatinya itu busuk, hatinya busuk. Kalau hati udah busuk, kita bilang ini baik, itu nggak bakal percaya itu orang, karena hatinya sudah busuk. Paham? Kalau orang yang nggak busuk, Allah buktikan. Orang dia buktikan, benar nggak sih Bang? Ini nggak busuk, ini nggak benar. Coba Bang buktikan. Itu datang. Kalau kita ketemu, itu yang benar seperti itu. Benar nggak? Andika nggak benar nih. Mana buktinya? Ayo datengin Andika gimana ya? Kan gitu, ya kan? Jadi nggak ngomong doang, sosmed aja, ngoceh sosmed aja, diundang takut, udah datang takut, komen macam-macam, aduh capek. Ratusan yang menghina abang tuh dari fansnya, capek. Ya ini, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Biarkan orang-orang Yahudi Israel ya Allah yang menghujat saya ya Allah, semoga sadar dan taubat ya Allah. Jadi bulan puasa kita stop dulu komen-komen yang nggak baik ya, kita stop dulu, kita habis lebaran baru mulai lagi kita gitu. Yang enak ketemu deh, gimana alamatnya, abang datengin deh gitu. Untuk silaturahmi, ya nggak berantem, nggak perang, nggak, tenang aja. Udah datang baik-baik, kita bawain kue, membahas masalah ilmu-ilmu Allah dan sholawat. Kalau abang suruh membahas ilmu dukun cabul, abang nggak bisa. Membahas sulap, abang sih nggak bisa. Dan abang buktikan ilmu Allah dan sholawat. Itu aja. Ada 900. Ya,
Allah mudah-mudahan malam Jumat jangan tidur cepat, apalagi malam Jumat di bulan Ramadan, ya. Dan zikir kita zikir, sholat hajat, tahajud dan lain-lainnya jangan tidur cepat, ya. Abang ini tidur habis subuh nih. Makanya ada yang balas, ada yang apa, ada WhatsApp yang nggak kebalas sampai siang. Saya bangun setengah 2, jam 2, sholat zuhur, udah zikir, balas WhatsApp sampai asar, bentar lagi zikir lagi, maghrib deh. Ya. Yang siang yang pada kerja pagi. Kita baca sholawat ya. Siapin airnya di depan, air botol di depannya, siapin. Dan yang sudah ada ijazah, kertas sholawatnya dibaca ya, bareng-bareng kita baca ya. Dengan kita ada baca dengan hati yang paling dalam kita bacanya kepada Rasulullah SAW ya. Karena Allah pun berselawat dan para malaikat, masa kita tidak, kan gitu. Nanti kan kita sombong dan takabur, ya kan? Gitu ya. Bila Rasulullah Mustafa Muhammad SAW dapat dikubur baca walidayya Allah bismil Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim Al-Fatihah. Abdullah Juz Al-Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah Abdullah bin Muhsin Atas dan Imam Bukhari. Fatihah Abdullah bin Muhammad Atas. Al-Fatihah Tubaris Ahmad Hadi. Al-Fatihah. Fatihah. Fatihah. Sirif Fatihah. Alhamdulillah. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطأنا أو هدب لنا لا يصف درانا غيرك يا مولانا
مولانا أسهرنا الأكفانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا وعجب ربي دعانا جميل واسل مكانا ولا تهيئ مشأنا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اسم سقوانا وعجب ربي دعانا جميل واسل مكانا ولا تهيئ مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله بشر الفاتحه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengadakan tangan kita. Ini ada garis, ada di dada, dekatkan kemari, majukan kemari. Jangan gini, minta hujan, minta ini beda. Ya, jadi ada adab sopan santun menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah di dada, dan ini ada garis, sambungkan kemari. Ini ajaran dari guru ngaji dulu, Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad Bukit Duri dan para habaib lainnya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Al-Azim ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, mohon berkahmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu, syafaat dan mukjizatnya para nabi, karamahnya para wali, usul pada guru, dan berikan keberkahan dari ayat Allah, ilmu Allah, asma Allah ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan ya Allah dari kuasa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ampunkanlah ya Allah ya Rabb dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ampunkanlah ya dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami, saudara kami ya Allah, muslimin dan non muslim ya Allah, dari bala dan musibah ya Allah. Jauhkanlah COVID-19, hancurkan COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Allah, saudara-saudara kami muslimin muslimah, saudara-saudara kami ya Allah, non muslim ya Allah sedang sakit. Kau angkat penyakitnya ya Allah, kau sehatkan badannya ya Allah, dengan berkahnya salat ala Nabi ya Allah, dengan berkahnya ya Allah asmaul husna, dengan berkahnya ya Allah ayat-ayatmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah ya Allah Indonesia ini daripada bala dan musibah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ya Allah negara kita ya Allah, negara kami ya Allah, damai tentram ya sejahtera ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kami dari adu domba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, gabulkanlah ya Allah segala hajat kami di mana.
Ramadan ini ya Allah. Tidak ada doa yang tidak Kau kabulkan ya Allah. Kau Maha Pengasih lagi Penyayang. Kau Maha Adil ya Allah. Engkau yang Maha segalanya ya Allah ya Allah. Mari kita mohon dalam hati kita masing-masing. Apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini ya Allah ya. Mulai ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kami tidak hanya mengharapkan pahala-Mu ya Allah, tapi kami mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Kami tidak mau perhitungan kepadamu ya Allah ya Rabb. Maka dari itu kami mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Amin Allah. Ya Allah ya Rabb. Hanya Engkau yang Maha mengabulkan. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang syirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada kami semua ya Allah. Semoga dia sadar dan tobat ya Allah. Hanya Engkau yang Maha menghukum ya Allah. Kami kembalikan kepadamu ya Allah ya Rabb. Al-Fatihah. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk pasien-pasien abang, murid abang yang minta doa di malam Jumat yang sedang sakit, yang usahanya lagi hancur, atau suaminya lagi kabur, istrinya lagi kabur, ya, dan segala macam apapun ya, yang jual tanah lagi susah, yang minta didoakan di malam Jumat ini ya. Mudah-mudahan murid abang juga mendoakan ya, kita sama-sama mendoakan ya, semoga ya Allah ya Rabb, menurut kamu rahmatmu ya Allah, tafkidai Mustafa dan muzaknya para nabi, karamanya para wali, seluruh badan guru dan berikan keberkahan dari ayat Allah, ilmu Allah, asma Allah, surat al-Nabi ya Allah. Semoga ya Allah hajatnya ya Allah. Amin. Semoga ya Allah, amin, aminkan. Amin. Amin. Semoga ya Allah, Amin. Amin Allah. ya Allah ya Rabb, semoga jamilah. Amin. Semoga ya Allah. Amin Allah. Semoga ya Allah. Allah semoga ya Allah. Semoga ya Allah. Semoga ya Allah Joko ya Allah. Semoga ya Allah. Amin Allah. Semoga ya Allah. Amin. Semoga Bang Yudi Bekasi ya Allah mengabulkan ya Allah. Amin. Semoga Amin. Semoga Pak Ali Singapura ya Allah. Amin Allah. Semoga Arya ya Allah. Semoga ya Allah Rafi ya Allah. Bersama diri. Fauzia ya Allah. Raden Bayu ya Allah. Semoga ya Allah. Bukti Fani ya Allah. Semoga David Andy. Amin Allah. Ya Allah semoga ya Allah. Amin Allah. Bu Eni. Amin Allah. Semoga ya Allah. Amin Allah. Amin Allah. Semoga ya Allah. Amin di derajat ya Allah. Amin Allah. Amin Allah. Ya Allah ya Rabb. Amin. Hakim Malaysia siap. Amin Allah. Semoga ya Allah. Semoga ibu siap. Semoga ya Allah. Ibu Haji Puji Bandung ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkan ya Allah. Kami ya Allah, dengan berkat asma dengan berkat surat al-Nabi ya Allah. Ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Kabul ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah selesai kita membaca sholawat, tahlil, tahmid dan zikir. Ya, mudah-mudahan apa hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada
masyarakat, kepada masyarakat atau fans atau netizen atau orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apabila ada seseorang yang menjelekkan atau menghina orang-orang yang sedang bersolawat, ya, apabila ada yang menjelekkan dan menghina orang-orang yang sedang bersolawat dan membaca Al-Quran dan membaca Asmaul Husna, berarti orang itu tidak baik, berarti orang itu Yahudi atau Israel atau setan atau binatang. Jangan kamu dekati, jangan kamu dekati, karena akan hancur kamu. Paham? Carilah teman yang mau berzikir kepada Allah. Carilah teman yang mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Carilah seperti itu. Kalau kamu yang ngefans, kamu ngefans sama orang, kamu senang sama orang, tapi orang itu bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, menghina ayat Allah, menghina sholawat, berarti orang itu setan atau binatang. Kenapa? Karena binatang pun bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan binatang pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau abang salah, tanya sama Kiai. Sama Habib tanya sama Kiai lagi. Ya. Makanya kita nonton tuh ada di Trans 7 tuh. Hasanah. Ya. Binatang apa saja yang bersolawat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Jadi abang bukan merasa diri abang benar, enggak. Kan abang udah bilang, abang hamba yang do'in, yang zolim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah, dan masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak kita mulai sampai sekarang. Enggak hebat abang ini enggak. Yang hebat hanya Allah, yang jago. Selesai. Enggak ada. Jadi kamu harus tahu, kalau kamu ketemu guru ketemu teman ketemu siapa, dia tidak tahu siapa yang dihina, siapa orang itu, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Kalau dia mengatakan, mungkin dulu kemarin yang ngomong itu berzikir gak sama Allah? Yang ngomong berzikir gak sama Allah? Bersolawat gak sama Allah? Bersolawat gak di dalam kitab ini? Itu dulu. Kalau dia bicara, Bang Haji Ridwan, dukun menjual dukun berkedok agama. Bang ketawa doang. Buktiin mana kedoknya. Lagu apa bilang topeng Bukalah dulu topeng. Bukalah topengmu gitu. Topeng lu buka gitu. Pakai wig palsu dalam hukum Islam. Barang siapa lelaki yang pakai wig palsu itu haram hukumnya. Haram hukumnya di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam ilmu fikih hukum Islam. Itu dulu contoh. Abang nggak pakai wig, tuh nggak pakai wig, karena haram pakai wig, makanya abang nggak pakai. Paham ya? Jadi buat pelajaran nih, siapa kamu lelaki yang pakai wig, haram hukumnya. Karena itu pakaian perempuan pakai wig aja nggak boleh pakai sholat, benar Ustaz? Perempuan pakai wig itu sholat boleh nggak? Nggak boleh. Harus buka. Nah di situ. Sekarang ada lelaki normal pakai wig. Haram nggak Ustaz? Haram.
Ustaz itu haram. Kita jawabnya takut. Haram. Apalagi pakai sholat, nggak sah sholatnya. Sah nggak sholatnya pakai witir? Nggak sah. Itu Ustaz ahli fikih, hukum Islam, tim dakwah, tim fikih, dalam forum Indonesia. Nah jadi kamu melek mata dulu, melek nih mata, hati melek. Ya, Bang Haji lagi bulan puasa ngomongin orang, abang ngomongin apa sih? Abang mau ngomongin monyet, monyet ngapain diomongin? Monyet di hutan di Ragunan. Biar kamu paham, ya, biar paham, nggak salah paham, biar paham nggak salah paham, biar jangan suzon menghina orang. Yang kamu hina sekarang lagi bersolawat, lagi berzikir mengingat Allah. Nah, makanya Bang sampaikan kepada murid-murid Abang, jangan kamu seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kamu murid-murid Abang benci kepada satu orang, maafkan dia. Oh dia udah ini, nggak tuh dia udah sadar bertobat, minta maaf. Kenapa? Kalau kita ngomongin dulu, nggak tuh dari sholat, lagi zikir, kita berdosa. Paham ya? Oke, lanjut. Ada yang bertanya silakan. Mudah-mudahan ini sampai ke telinga orang Yahudi dan Israel. Nasrani jangan, murid abang masih Nasrani. Nasrani, Buddha Hindu ada murid abang. Ya. Nyampe ke Israel, Yahudi, abang dibom. Wah, abang dibom, abang mati Ustaz. Nah itu ada setan yang dalam biar kerjaannya. Sorry. Boleh apa ya? Ada Galang Petualang Bang Haji. Ya, Galang. Semua tim sehat semua Bang Haji dari Jawa Tengah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Kamu obatin orang, semua agama kamu obatin. Jangan kamu tipu orang. Jangan jadi dukun cabul, jangan jadi pesulap cabul. Ya, jangan jadi pesulap nipu, kamu jangan nipu orang. Kamu obatin yang baik dengan ayat Allah dan ilmu Allah. Paham ya? Jangan kita disamaratakan. Jangan kita disamaratakan sama dukun cabul ya atau dukun yang berkedok agama. Jangan kita disamaratakan. Karena dia tidak tahu kita. Ya. Kita kalau dia datang kemari kita ajarin ngaji. Nah, yang ngaji alipat tasa gitu kan. Kan gitu, ya kan? Ya. Ada anak bangsa mau bertanya Bang Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau nanya, kalau bulan puasa mimpi basah hukumnya gimana, batal nggak Bang Haji? Ya. Karena itu masalah hukum fikih Islam, hukum fikih. Fikih itu artinya hukum Islam. Abang bisa jawab. Nah, demi Allah abang bisa jawab. Tapi kalau abang jawab, ya berarti abang melanggar kode etik. Paham nggak? Melanggar kode etik. Kode dari mana? Karena di sini ada Ustadz Zainal yang memang di bidang dakwah dan bidang hukum Islam, fikih Islam. Biar beliau yang jawab, ya kan? Apa dulu, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau antum berpuasa antum mimpi tidak sengaja, tidak batal langsung mandi hadas. Terus karena antum tidak sengaja bermimpi, tapi kalau antum sengaja batal. Jadi diberi kenikmatan seperti itu. Bukan puasanya sama aja antum puasa tapi antum lupa untuk makan atau kenyang. Begitu antum kenyang antum boleh ingat antum puasa. Seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan manfaat ya. Jadi abang tambahkan sedikit. Terus abang bego lagi nggak tahu hukum Islam. Abang pernah pesantren, pernah jadi preman, pernah jadi penjahat, mafia pernah abang. Demi Allah pernah. Jadi benar kata Ustadz, kalau kita mimpi, ya itu tetap sah puasa kita. Yang penting kita mandi hadas, langsung lanjutkan puasa.
Lalu yang tadi Ustaz bilang, kita lupa di bangun tidur, langsung makan atau ngopi. Bisa ngopi. Misalkan puasa lupa. Nggak apa-apa. Berhenti, stop. Jangan diterusin. Ya, tanggung dah. Ya, batal. Jadi kalau kita lupa, astagfirullahaladzim. Saya lupa, ya Allah. Udah taruh. Gitu. Nah, sama juga kita mimpi basah atau mimpi zima. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya. Hadiah. Ya, tapi jangan diterusin. Ya, pas mimpi terusin langsung aja diterusin lagi. Wah, biar rusak. Itu hadiah dari Allah Subhanahu. Benar kata Ustaz. Ya, Ustaz, ya ini. Anda tambahin dong, Ustaz. Aku waktu itu sangat nabi. Gua lagi Ustaznya tahu hukum Islam. Mau pesantren, ya nggak? Makanya yang ngejelek-jelekin abang nih, udah pesantren belum ya? Gitu. Udah baca kitabnya berapa kitab gitu, kitab hadis, kitab kitab sholawat, dan kitab hukum Islam gitu kan. Ayo lanjut. Ada Lana Jaya, Bang Haji mau nanya, apakah ilmu kodam Islam itu ada kekuatannya seperti tenaga dalam? Mohon penjelasannya Bang Haji. Lebih gelang belum? Ya, jadi gini, singkat pada jelas bahwa ilmu kodam itu apa tadi? Ada kekuatannya seperti tenaga dalam, Bang Haji. Jadi ilmu kodam itu untuk tenaga dalam ada, sebetulnya ada. Dan yang beli gelang tasbih naga sari abang itu abang kasih bonus ilmu kodam. Nah, itu khasiatnya banyak sebetulnya. Tapi rahasia di balik rahasia Allah abang nggak akan bongkar. Karena apa? Karena belum beli. Itu. Kedua, ya abang akan bimbing. Kalau kan ada bacaan yang harus abang kasih tahu. Ini nggak sembarangan. Jadi ada kan orang beli gelang, ngomong sama abang, bang saya beli gelang, nggak ada khasiatnya, nggak ada hasilnya beli. Kamu dikasih bacaannya nggak? Enggak bang. Sini harga segini bang. Aduh, saya masa dibohongin bang. Ya mau kamu apa? Mau lapor polisi apa pulangin barangnya, pulangin duitnya gitu. Takut pulangin, kamu sudah lapor polisi. Gitu. Ya, jadi nggak main-main, nggak abal-abal. Gitu. Karena kita jual barang ini beda dengan jual barang-barang sulap. Kalau barang-barang sulap sudah jelas itu permainan. Nih jempol, ya kan jempol palsu buat bikin duit begini seandainya. Ya kan ini kotak buat bikin genggam uang, itu memang udah sulap, udah permainan. Bagaimana mau dituntut? Ya nggak dituntut kecuali oknum dukunnya, oknum spiritualnya, oknum sulapnya yang menipu orang kena pasal 378. Namanya apa pernah nangkap orang seperti itu, ya kan? Banyak pesulap atau spiritual yang membongkar rahasia-rahasia sulap yang digunakan oleh dukun, oleh oknum dukun atau oknum spiritual, tapi mereka nggak berani nangkep, cuman ngomong doang di YouTube, karena nyari duitnya di YouTube. Kalau abang mentangkep, demi Allah bang tangkep pernah. Begitu, ada surat laporan polisi semua, itu baru benar. Jangan ngomong doang gitu. Ya kan? Berarti merusak nama spiritual yang benar-benar spiritual yang mau berbuat baik. Dengan ayat Allah, ilmu Allah. Itu. Jadi jangan samakan gitu. Ya. Kasih kabar ya? Ya, ada Berry bang. Assalamualaikum Bang Haji dan semuanya yang hadir yang dirahmati Allah. Maaf saya terlambat nonton live Bang Haji. Kak, kalau udah kuat kakinya sini. Kaki nekuknya udah kuat belum? Kalau udah kuat sini. Yang belum kuat sono. Ini tinggal sini. Ya udah, ambil kencing, ambil wudhu. Embernya jangan dibawa, ambil wudhu aja.
Ada Muhammad Kasdu. Bang, izin bertanya. Ada Muhammad Kasdu dari Gresik, Sidayu, Bang Haji. Izin bertanya, Bang. Siap. Tasbih segitiga alami buat wirid sholawat, apakah lama-lama ada energi positifnya atau isiannya, Bang Haji? Tasbih segitiga alami. Segitiga. Kan gini aja. Ya. Tasbih abang. Yang abang selalu buat zikir. Sesuatu apapun yang kita zikirkan ikhlas hidup karena Allah, mau sholawat, mau baca Allah, mau apa, ya dengan sendirinya itu Allah berikan. Allah berikan maunah, karomah para wali, mujizat para nabi. Jangan salah ngomongnya, jangan salah. Juga orang menang tasbih saya dapat mujizat, ya gila stres, sadek, aku nabi. Jangan salah ngomongnya. Ya. Jadi tetap Allah berikan maunah kepada kita, tetap ada. Asalkan kita istiqomah terus. Ya. Ini pertanyaan mumpung di bulan Ramadan ini, ya sambil kita nunggu sahur, sambil kita nunggu azan subuh, ya, kita mendingan kita seperti ini, ya berbuat baik, istilahnya, ya kita berzikir. Ada setan kober yang bertanya, Bang Haji. Ya. Namanya setan kober, padahal orangnya baik. Namanya doang, hatinya baik. Jadi negara kan kober. Iya, setan kober. Assalamualaikum Bang Haji. Mau tanya, Asma Sungai Rajih itu apakah amalan ilmu hikmahnya para wali, terutama Kanjeng Sunan Kalijogo? Ya. Begini, amalan Sungai Rajih. Sungai Rajih itu kalau tidak salah itu amalan dari Sumatera. Sungai Rajih. Makanya ada batu Sungai Rajih. Ya, jadi benar ya, Sumatera Barat. Dan apakah itu berhubungan dengan ilmu para wali? Nah, abang mau tahu dulu bacaannya. Bacanya abang kagak apa, kagak ingat. Berarti abang kan mau nanya sama murid abang yang orang Padang, Sungai Rajil gitu kan. Nah ya, jadi itu kalau menurut abang ya, itu ilmu adat. Kayak kejawen yang jauhkan, Sungai Rajil itu ilmu leluhur atau ilmu adat. Ya, ilmu beda dengan ilmu ayat-ayat Allah atau sholawat itu. Ya, jadi tidak termasuk. Ya. Ya, ada Bambang. Assalamualaikum Bang Haji. Salam dari Sabang. Doain Bang Haji semoga bisa membantu sesama untuk mengobati. Amin, amin. Lanjutkan perjuangan. Ya, yang penting yakin, berani, tegas. Ya, yakin, berani, tegas dan istiqomah. Yakin maksudnya apa? Yakin dengan kebesaran ayat Allah untuk menyembuhkan orang-orang. Mau muslim kayak non muslim yang kena sakit kita obati. Berani, kita berani siap mati mengobati orang itu. Ya, siap mati. Kenapa? Karena ada junior abang, teman abang yang ngobati orang kena santet itu muntah darah sendiri. Apakah pesulap bisa mengobati orang kena santet? Apakah dokter bisa mengobati orang kena santet? Nggak bisa. Beda jalur. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau spiritual yang hebat, dokter nggak laku, rumah sakit bangkrut. Kalau dokter yang hebat, rumah sakit yang hebat, spiritual nggak laku, Allah nggak adil. Kalau dua-duanya hebat, yang maha penyembuh, dokter maha penyembuh, spiritual maha penyembuh, pesulap maha penyembuh, Allah nggak adil juga. Nggak ada orang mati, nggak ada orang meninggal. Ibu abang nggak wafat, bapak abang nggak wafat, ya kan? Udah Ustaz. Makanya itulah yang maha penyembuh adalah Allah. Makanya firman Allah tadi di dalam surah Al-Isra ayat 84,
4. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Enggak ada. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un spiritual, enggak ada. Enggak ada. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un dokter, enggak ada dalilnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un sulap, enggak ada. Jadi jangan ngomong sembarangan kamu. Begitu. Ya. Tak kenal maka kata saya. Jangan kamu samaratakan semua ilmu-ilmu di dunia ini. Jangan kamu samaratakan. Makanya abang tanamkan kepada murid-murid abang yang belajar VIP. Jangan kamu samaratakan semua. Jangan kamu samaratakan ilmu Allah. Beda. Pilih-pilih. Lanjut. Ada Aulia Rahmawati, Qobul hajat malam Jumat penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Ada Muhammad Rizki. Assalamualaikum. Wong tikungan Segiraan Kidul Indramayu hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah Indramayu. Assalamualaikum Bang Haji, dari Fitri Fitriani. Boleh tahu majelisnya Jakarta mana ya kalau boleh tahu? Ya, abang di Jakarta Selatan Duren 3. Jadi kalau yang mau hadir nanti WhatsApp abang mau janji dahulu. Nanti di bulan Ramadan ini abang masih terima pasien tetap, tapi setelah buka puasa jam 7 ke atas lah. Gitu ya. Jadi nanti buat janji dahulu, insya Allah abang kasih alamat abang semua. Ya. Kenapa abang di dalam YouTube, Facebook dan lain-lain ya tidak memberikan alamat lengkap? Kenapa? Karena kalau sampai abang memberikan alamat lengkap, ya yang ada pasien kesian, abang kesian. Abang baru tidur, pasien ngumpul, baru tidur. Nah, yang ada pasien juga nunggu lama, kesian. Tempat abang kecil. Beda dengan Ustadz Ujang Bustomi, adek abang, luas, doain aja bang kayak gitu. Ya kan? Nah makanya abang tidak memberikan alamat. Tapi suatu saat kalau memang Allah kasih petunjuk, Allah izinkan abang kasih alamat. Tapi kalau nanti abang belum kuat, apa ngobatin, nanti ada adik abang, ada murid-murid abang yang ngobatin. Itu ya, itu aja sebetulnya. Abang nggak mau seperti dulu 2003-2007 pembunuh hantu. Ya itu belum bangun tidur tuh pasien udah ngantri, pasien udah ngantri. Gitu ya. Ada Acan Ziva mau bertanya Bang Haji. Assalamualaikum, semoga Bang Haji sehat selalu. Bang Haji, apa bedanya ilmu karomah dan ilmu hikmah? Ya, pertanyaan yang bagus. Ilmu karomah. Ilmu karomah yang tadi abang jawab. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat. Para wali adalah karomah. Kita manusia biasa ma'unna oleh Allah diberikan. Setiap manusia ada. Bisa bikin kapal terbang, bisa benerin AC, bisa benerin komputer, bisa ini, bisa ngobatin dan lain-lain. Itu ma'unah. Setiap manusia, karena Allah itu adil. Ya. Apa bedanya ilmu karomah dan ilmu hikmah? Jadi sebenarnya jangan sebut ilmu karomah, karena ilmu karomah itu diberikan kepada para aulia Allah dan para wali. Ilmu hikmah diberikan kepada kita manusia, ma'unna. Manusia biasa, banyak dosa dan salah kepada Allah. Itu beda. Oke? You understand? I can relate itu. Jadi itu ya jawabannya. Jadi kalau ada yang bilang saya mendapatkan karomah, waduh. Lihat ibadahnya, puasanya, zikirnya, sholatnya, apakah udah kayak wali? Seperti wali Allah. Kalau abang mah wali,
wali murid. Wali murid sama ustaz. Wali murid. Anika bukan wali murid. Berdua. Belum nikah. Ada idep Eyelas. Tonton. Bang Haji. Oh, jangan murid. Ya. Ada Idep Eyelas. Maaf Bang Haji, Idep Eyelas. Namanya Idep Eyelas. Ya. Kalau ada yang bertanya, nama dan daerah tinggal ya. Nama dan daerah tinggal. Maaf Bang Haji, saya usahanya produksi wig dan bulu mata palsu. Oh ya. Dalam Islam hukumnya gimana ya Bang Haji? Boleh. Dagang wig dan bulu mata palsu. Oke. Biar yang jawab Al-Ustaz Zainal Fikri, hukum fikih Islam ya. Aku bisa jawab tapi takutnya salah. Mendingan Ustaz yang jawab. Silakan Ustaz. Jadi dia dagang wig, rambut palsu dan bulu mata palsu. Gimana tuh hukumnya? Karena langsung dagang itu hukumnya boleh-boleh saja. Tinggal yang membelinya saja, kegunaannya untuk apa? Jadi jawabannya boleh-boleh saja karena antum itu dagang. Tinggal yang membelinya, yang membeli itu kegunaannya untuk apa? Kalau kegunaannya dia untuk hanya berhias, untuk cantik, dan yang beli itu laki atau perempuan. Kalau yang beli laki, kalau digunakan nanti dipakai untuk sholat ya boleh. Jangankan laki perempuan pun kalau dipakai itu untuk sholat ya boleh. Tapi kalau untuk sekedar berhias, dia pemandangan kalau perempuan. Atau kalau laki tidak boleh. Mau berhias mau apa nggak boleh, kalau laki pakai wig itu haram. Tapi kalau perempuan kalau sekedar berhias tidak apa-apa. Tapi kalau sholat sebaiknya dipakai juga. Ya, amin jawabannya itu. Gimana itu komentator? Jadi abang jelasin lagi ya sedikit. Apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi benar, bahwa kalau dia dagang bulu mata palsu dan wig atau rambut palsu silakan, nggak masalah. Ya itu halal. Yang penting wig sama bulu mata palsu bukan boleh nyolong, ya bukan boleh nyolong terus dijual, itu haram. Tapi kalau boleh beli, boleh utang, boleh apa? Boleh. Siapa yang beli? Kalau dia yang beli perempuan, beli wig rambut perempuan palsu, sah-sah saja. Boleh. Tinggal itu bagaimana pembelinya. Pembelinya digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk action doang, untuk nyanyi, untuk ini kan ada tuh artis tuh yang pakai wig palsu tuh perempuan. Boleh saja, tapi pada saat dia sholat itu harus dibuka. Gak maksudnya Ustaz gitu ya. Nah, kalau yang beli lelaki, rambut wig palsu perempuan atau wig palsu lelaki, itu haram hukumnya dipakai. Haram hukumnya dipakai, apalagi dipakai sholat. Benar? Ustaz, telepon dulu gimana Ustaz? Nih lelaki pakai wig, perempuan gimana Ustaz? Tapi tadi kan yang saya bilang tuh, mungkin dipergunakannya itu untuk apa dulu? Kalau dia untuk film, dia kan untuk mencari nafkah, mencari nafkah untuk uang, itu kan untuk sekedar main film. Tapi yang tidak dipergunakan itu kalau dia pakai untuk sholat. Terus kalau dia pakai terus setiap hari, karena dia mengubah wujud dia yang dari laki-laki jadi perempuan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk main film, karena main film itu untuk mencari nafkah, karena sebentar, paling berapa jam, berapa menit. Tapi yang tidak dibolehkan itu dipakai terus, karena mengubah wujud dia menjadi laki menjadi perempuan. Itu yang dibolehkan. Kalau laki yang pakai wig palsu gitu. Nah, kalau dia pakai wig palsu lelaki terus buat nyari duit di YouTube itu gimana tuh? Ya kan tadi saya bilang dia itu untuk mencari nafkah, sekedar makanya itu untuk berapa lama boleh saja pakai sholat, boleh bersaja, tapi tidak boleh untuk sholat atau enggak untuk dipakai untuk continue
setiap hari dipakai terus tuh. Setiap hari pakai di shooting, setiap hari pakai boleh nggak? Setelah shooting dibuka, boleh. Tapi kalau dipakai terus, kita tidak boleh karena mengubah laki menjadi perempuan. Enggak, ada laki nih, ada laki pakai wig nih, warna hitam, hijau, biru, merah, kuning, belang-belang, tapi pakai shooting terus. Itu kita nggak tahu nih, setelah shooting dibuka apa enggak gitu loh. Itu dia sholat apa enggak dia pakai wig ini? Iya, dia sama Allah gitu kan. Nah, pada saat dia pakai itu terus dia nggak sholat gitu, terus dia pakai terus itu, haram nggak tuh? Kalau dipakai sebenarnya untuk nyari uang, nyari nafkah, kan untuk nyari uang itu kalau di shopping sebentar. Tapi kalau dipakai kontinu, jadi merubah dia tuh dari laki menjadi perempuan itu tidak boleh. Terus nggak sholat, apalagi nggak sholat, nggak boleh. Terus dia pakai wig terus dia sholat, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Terima kasih Bang Haji atas jawabannya untuk saya tentang jual beli wig dan bulu mata palsu. Ya, boleh silakan. Dulu mantan bini abang dulu ada artis. Mantan bini abang dulu artis pakai wig beli wig tuh di Mangga Besar. Oh ya kan? Terus pakai bulu mata palsu boleh. Bini abang dulu kan artis tuh. Jadi nggak sombong gitu kan. Bukan sombong gitu. Iya demi Allah bukan sombong, ada bini abang artis gitu. Saya dari Tri Junianto dari Purbalingga, Jawa Tengah. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Ada Alan Biro. Assalamualaikum Bang Haji, izin bertanya. Air bibitnya bisa diciptain ya di rumah? Ya bisa, ini air bibit nih. Ini air bibit abang nih. Kelihatannya? Enggak, maksudnya bukan. Ini air bibit abang. Angkat aja angkat. Nah ini air bibit abang. Dari tahun 94 abang pulang haji. Nah ini 94 sampai sekarang tidak pernah habis air bibit. Ditambah lagi. Ya, air puasa, air zam-zam, air hujan 7 Jumat, dan lain-lain kita campur. Itu buat air obat. Ya, jadi apa namanya? Tidak boleh habis siap kali. Ini air bibit abang dari tahun 94 sampai sekarang. Ya. Ada Enjot, Kan? Bang Enjot musik. Bang Haji, tolong doain saya sakit kaki dari bokong sampai betis. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin. Ya, silakan. Enjot musik. Enjot. Ya, kita bacakan suratul Fatihah untuk Enjot. Semoga Allah berikan kesembuhan. Kalau tidak sembuh, nanti datang ke rumah abang. Ya, nanti ke rumah abang. Konsultasi gratis. Pengobatan terserah kamu. Gratis juga, mau ngasih boleh, nggak ngasih kebangetan. Ya, jadi terserah. Ya, gitu ya. Begitu. Kalau nggak sembuh nih, sekarang kita baca suratul Fatihah ya. Rokoknya taruh. Kalau kita baca Fatihah, rokok nggak boleh pegang. Coba Enjot. Kaki sakit terus. Suratul Fatihah. Nah, abang sarankan kepada Enjot, nanti WhatsApp abang, abang akan kasih ijazah sholat Maulana ini, di tahun 95 abang ijazah kami, ya, oleh cucunya wali Allah, ya, dan ada sanad, abang ada sanad, ada silsilah pada guru-guru, di Hikmah juga seperti itu. Nah, nanti abang kasih perinannya, abang kasih bacaannya sholawat, kamu print dan kamu baca. Dan kasihan sholawat itu ribuan. Bagaimana kita meyakininya? Yakin, berani, dan tegas. Nanti abang ijazahkan sholawat itu yang satu untuk pengobatan, kedua untuk kerezekian untuk orang usaha, ketiga kalau orang yang jahat kepada kita, Allah yang balikkan kepada dia. Sadar dan taubat.
Keempat, untuk dikabulkan segala hajat kita. Itu selawat. Nanti kamu WhatsApp abang kasih ijazah. Ya, abang kasih ijazah. Ya, WhatsApp abang 08128 94 kali 68. Oke? Ya, lanjut. Ada Rivaldi dari Purwakarta. Ya. Assalamualaikum Bang Haji, izin bertanya, kalau belajar VIP prosesnya berapa lama ya Bang Haji? Oke. Banyak orang yang bertanya dan banyak juga yang menghina. Masa belajar alif ma VIP cuma 1 jam? Bohong, mau gini-gini. Abang ketawa. Makanya lu belajar, datang biar tahu, kan gitu. Belajar ilmu hikmah, ya abang cuma 1 jam. Kalau nggak banyak tanya, kalau banyak tanya bisa 2 jam. Kalau video call online itu setengah jam. Tapi kalau banyak itu bisa 1 jam lebih. Itu. Ya. Ini insya Allah besok pagi ini ada yang berangkat dari Lampung kemari. Dari Lampung kemari. Ini hari subuh berangkat. Lampung, Palembang, Surabaya, Demak, Indramayu, Kalimantan datang kemari. Nggak main-main, bukan abal-abal. Abang tidak mengajarkan sulap, trik, hipnotis, tidak. Itu aja. Ya. Karena bakal kamu gunakan yang nggak baik nanti. Ya. Karena dulu abang mengajarkan hipnotis kepada murid abang, akhirnya abang dipanggil polisi. Karena murid abang menyalahgunakan ilmu hipnotis itu untuk menjamret, untuk membohongi ibu-ibu, emasnya diambil. Makanya abang buang udah semua. Ilmu hipnotis sudah. Ya abang nggak mau ngajarin itu lagi. Trauma. Itu aja. Abang ngajarkan ayat Allah dan selawat, titik. Kalau mengajar ilmu trik, sulap, apa kita belajarnya di luar. Ilmu sulap apa? Ada yang murid-murid abang yang masih bisa. Ilmu sulap, ya, ilmu sulap, hipnotis, demi Allah, murid abang ada yang masih bisa sampai sekarang. Master juga. Tapi abang nggak terpengaruh dan abang nggak mau. Ya, paham. Itu aja. Saya lanjut. Ada Samsul Ndan. Assalamualaikum Bang Haji. Salam. Saya like kopi kapal api hitam spesial Bang Haji dan akang Apa? lainnya. Kopi hitam. Kopi kapal api hitam spesial. Bang Haji dan akang lainnya suka kopi apa nih? Salam sehat selalu Bang. Terima kasih. Dari mana? Dari garis bikin. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Untuk kopi apa aja? Kopi kapal api, kopi mikrolet, kopi metro mini, boleh. Dulu ada kopi terkenal di Bukit Duri, yang di negara itu nama kopi Biskota. Ya. Itu terkenal. Ya, itu paling kenal. Nah, abang ada masih kopi Aceh, kopi Medan, kopi Palembang, itu ada di rumah abang masih ada sedikit. Ya. Jadi kalau mau kirimin kopi, ya silakan, untuk abang terima apa aja. Ya. Apa aja namanya pemberian, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak. Semoga berkah. Ada Muhammad Fahri Rozi. Bang Haji, ilmu hikmah bisa untuk dapetin calon istri nggak Bang? Ya. Maklum Bang murid ini lagi cari yang terbaik. Oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi ilmu hikmah yang abang ajarkan itu, syariatnya abang yang ajarkan, tapi yang hebat hanya Allah. Dan memang di dalam ilmu hikmah itu, jujur, dari 3 guru, abang jadikan 1 bacaan ilmu hikmah itu. Dan kegunaannya buat apa saja. Dan abang bisa buktikan, ya, orang-orang yang belajar hikmah, yang tadinya duda dapat jodoh, yang bujangan dapat jodoh, yang pacarnya kabur balik.
Yang suami kabur, bini kabur balik. Itu dengan keberkahan ayat Allah dan sholawat. Itu. Bukan kehebatan abang, enggak. Salah kalau bilang abang hebat, salah. Hanya Allah yang hebat, yang jago yang jago. Itu aja. Insya Allah bisa. Insya Allah. Ya. Yang penting jangan lupa miss call abang. WhatsApp dan miss call. Kalau enggak nanti ratusan yang abang balas tuh ada di bawah semua. Lama balasnya. Kadang ada orang, bang, saya nggak dibalas-balas, padahal mah ada di bawah. Kadang balasnya sampai jam 3 pagi, balas buduan sama ini. Ya lanjut. Muhammad Farirozi izin bertanya lagi bang, maaf nggak bisa hadir karena habis tadarusan Bang Haji. Ya, alhamdulillah bagus. Gak apa-apa, kita saling mendoakan. Ada Bang Zainuddin, salam dari Malaysia. Ya. Mau tanya bang, apa maksud hakikat? Ini pertanyaan tasawuf. Jadi ada ilmu itu ada beberapa macam. Ada ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah. Ya. Penjelasannya sangat panjang sebetulnya. Tapi abang simpelin aja dulu ya. Apa itu arti ilmu hakikat? Semua dari 4 ini, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifatullah, ya intinya untuk bekal kita mati yaitu mendapatkan ridho Allah. Hanya mengharapkan ridho Allah. Itu aja. Syariat kendaraan, tarekat perjalanannya, hakikat tujuan. Oke, ma'rifatullah pengenalan kepada Allah. Jadi kita punya kendaraan, punya jalanan, mau kemana? Tujuannya, hakikat tujuan mau kemana? Kepada ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Namanya itu nanti ilmu pengajian diri. Kita kaji dulu diri kita. Kita ini manusia apa setan? Ngaca. Kaca, di kacanya kaca kita ngaca. Hai lu Haji Ridwan. Hai lu pesulap merah, pesulap murahan. Siapa lu? Lu setan binatang apa? Setiap hari lu melakukan dosa, lu catat dosa lu. Setiap hari lu melakukan dosa, catat dosa lu. Berkurang apa menambah? Itu dulu, itu nama ilmu pengajian diri. Mengkaji diri kita, kita mengenal diri kita, maka kita mengenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Allah tak sayang, maka Allah tak cinta kepada kita. Itu dulu. Lanjut. Ini panjang. Ini mutasawuf sufi. Ya, pertanyaannya dalam, tapi sedikit aja deh. Iya, nggak kelar, seminggu nggak kelar kita jelasin. Lanjut. Oke. Ada Heri Awan dari Sumatera, hadir Bang Haji. Ini kelihatan nggak ini? No. Ya, mundurannya masuk sini mas. Mendalam juga. Ada Heri Awan, hadir Bang Haji dari Sumatera. Mau nanya Bang Haji. Sampai makannya nggak apa-apa. Sampai makan. Kalau ada orang bercakap kasar ataupun marah-marah, saya cepat emosi. Apakah ada aura negatif pada diri saya, Bang Haji? Kalau ada orang bercakap kasar, menghina kita atau apapun, kalau di depan kita ngomongnya, di depan kita nih, ya udah jawab aja dengan omongan juga, Tapi kalau ada orang yang menghina kita, tidak di depan kita, orang itu banci kaleng, cuma di sosmed, gitu ya, cuma di sosmed ngomong, wah, itu orang banci kaleng namanya, ya kan? Kalau berani, jantan laki-laki ketemu, bang, kita ketemu, diaduk, itu laki-laki itu, bukan banci, gitu, ya kan? Nah, kalau ada, jadi tergantung orang ngomonginnya di mana, gitu.
Nanti tidak jelaskan. Ada ngomongin di depan kita, ya udah ada debat aja. Karena undang-undang Indonesia kita nggak boleh mukul duluan. Pak, kita nggak boleh mukul duluan. Karena undang-undang kita. Ya. Nah, intinya kalau di depan kita debat omongan. Kalau di belakang kita ngomonginnya, kita sabar. Kita sabar, kita jawab dengan yang baik, dengan ini. Itu orang, karena orang itu banci kaleng. Banci yang beraninya ngomong di sosmed doang. Coba ketemu, coba WhatsApp. Nggak berani, dengan WhatsApp video call dimatiin. Nah itu, berani di WhatsApp, video call, bang screenshot, bang cari orangnya. Gitu. Nah itulah, jadi harus ada bedanya. Ya. Kenal kan? Jadi, langsung. Mundur. Dulu. Menjadi angkat, menjadi terus tutup keran mangkok. Ya. Coba kena nggak? Ya udah. Ini kameramennya lagi lapar, jadi sambil makan. Karena tadi buka puasa nggak makan. Ada Muhammad Taufik Singapura hadir bang. Ada Kang Tirta Cilacap hadir guru. Alhamdulillah. Ada Helmi Gana Kameswara. Izin bertanya guruku, Bang Haji kalau rambut dicat merah boleh nggak? Hah? Ada Helmi Gana Kameswara. Bang Haji. Menyinggung nih. Apa ini? Kalau rambut dicat merah boleh nggak Bang Haji? Oh, dicat merah. Kenapa dicat merah? Pakai wig merah aja. Pakai wig merah. Ya, pakai wig merah. Entar sholat wignya buka. Tuh sholat boleh. Nah, kalau dicat merah wignya, rambutnya permanen kan? Nah, permanen tanya Ustaz Jenal, Ustaz. Rambut dicat merah, boleh nggak buat sholat, buat apa? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita merubah warna itu, kalau rambut kita sudah putih, Jawabannya, kalau rambut kita sudah putih, kita berubah warna boleh selain warna hitam. jadi merah boleh. Boleh selain warna hitam. Kalau sudah ubanan. Kalau belum ubanan ini jangan. Belum ubanan, karena kalau kita udah ubanan, kita tuh merubah warna selain warna hitam. Warna apa aja boleh. Tapi kalau kita belum ubanan, jangan. Sebaiknya pakai yang sudah ada aja gitu. Gak usah diwarna-warnai gitu. Karena belum ubanan. Kalau udah ubanan, ubah boleh. Apa? Warna apa aja boleh selain warna hitam. Nah kalau kita mau pakai warna hitam, kita khawatirkan berubah jadi warna yang tadinya warna asli kita hitam. Allah, ya. Dari Allah hitam, aslinya dari Allah hitam sudah putih. Kita ubah lagi dari warna asli kita tidak boleh, kita ubah dengan warna lain boleh. Tapi kalau rambut kita masih hitam, kita rubah dengan warna tidak boleh. Sebaiknya pakailah warna yang itu asli yang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dirubah. Tapi kalau sudah putih boleh kita rubah. Diperbolehkan. Ya lanjut. Ya lanjut. Ada Muhammad Fahri Rozi. Sudah makan itu lontong 3. Tahu martabak 4. Baca yang benar dong. Capek depan tuh dan sudah. Ada Muhammad Fahri Rozi. Jadi kita mesti tanya ketawa. lagi Bang Haji. Jadi mesti ketawa, jangan kita jadi stres. Di dalam itu di luar negeri itu ilmu ketawa itu buat penyembuhan, buat obat, benar. Jadi kita yang tua awet tua, yang muda awet muda nih. Ini awet muda, ini awet tua, ini awet muda. Kan? Lanjut. Fahri Rozi, izin bertanya lagi Bang Haji. Siap. Pengalaman pribadi habis melakukan pengobatan, berapa kali didatangin teror jin yang mengganggu orang yang diobati. Ya. Rozi, ya itu buat. Fahri Rozi Setiabudi, orang yang diobati. Ya, gini.
Kalau Roji, kamu jangan lupa lihat YouTube video abang cara mengobati orang bagaimana. Ya, pada saat kamu minumkan air bibit, ya lalu kamu ruqyah. Setelah ruqyah, kamu bacakan air, dia suruh mandi. Setelah dia mandi, kamu kunci badannya. Ya, kamu kunci badan ini rahasia sebenarnya ini ngebongkar di sini. Ya enggak? Dia bayang udah. Nggak kunci, cuman bacanya kita nggak kasih tahu ya, kamu yang tahu bacanya. Kunci. Nah, setiap kamu mengobati orang, siapapun orangnya, mau muslim non muslim, jangan lupa kamu fotokopi sholawat itu untuk bekal dia, untuk dia baca, agar tidak terkena serangan lagi dan lain-lain. Dan kamu kuncinya harus benar, paham ya? Nah, kalau kurang jelas lagi nanti capri abang, WhatsApp abang. Oke, kita ngomong di grup yang akan menjelaskan juga, ya, paham ya? Ada Baret Rimba, Bang Haji, saya dari Kalibata juga dekat dengan tempat Bang Haji. Iya, alhamdulillah. Saya mau ruqyah ke Bang Haji karena musuh saya selalu nembak saya dengan kirimannya. Tapi saya tidak memiliki uang banyak, Bang Haji. Ya, gini. Siapapun orangnya, ini bulan puasa abang ngomong ya. Demi Allah dan Rasulullah, jam 1 malam abang bicara. Siapapun orangnya, mau bulan puasa mau enggak pun, yang mau berobat kemari, gratis, tis. Enggak bayar konsul 3.000, enggak. Ya. Jadi para fans setan, ya para fans setan atau munafik atau udah munafik apa satu lagi apa deh? Ya. Tidak bayar, tidak usah bayar, datang malam Jumat jam 9 malam kita ruqyah di sini. Kita menggunakan fans setan, Dajjal atau apa Yahudi atau Israel. Bayar 300.000. Mengetawain doang. Ya, karena kamu belum tahu, belum kenal abang. Kamu nggak pernah ngelihat abang ngobatin orang yang gratis datang kemari, belum tahu, nggak bayar konsul, nggak apa semua. Tapi kita redo di kelas dia. Belum tahu. Ya. Sekali lagi, orang yang mau berobat, ruqyah, apa kena santet, kena teluh, apa semua gratis, tis, datang malam Jumat. Datang malam Jumat, malah dapat makan tuh. Bungkusan nih, tuh kue ini, dapat lontong, nasi, dapat. Jangan bicara seenak perutnya aja. Kalau belum kenal sama abang gitu, ya. Yang penting datang malam Jumat. Ya kamu ada gangguan jin setan apa deh, ya, jin toman kayak apa deh, dah pokoknya, ya raja jin lagi, ya. Bukan sombong enggak, karena abang bangga kan ayat Allah, ilmu Allah, itu aja. Ya, datang kemari, paling kamu di Kalibata dekat kan, datang malam Jumat, karena malam Jumat ini seterusnya di bulan puasa tidak ada liburnya. Kenapa? Pengajian ada libur, guru-guru abang pada libur. Kenapa abang tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir, membaca Al-Quran, Asmaul Husna, sholawat, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ketiga, orang yang bersedekah dengan makanan semua itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Makanya abang dari dulu, dari tahun 95 sampai sekarang demi Allah, nggak ada libur itu. Apalagi pada saat abang pemburu hantu masih kaya, mobil 6, bidi 4, ya kan? Mau 5 nggak boleh, 4 doang. Kalau 9 Rasulullah. Ya. Itu setiap hari buka bersama, belum dengan anak yatim, belum dengan para guru-guru, para habaib, para ulama. Itu kunci sebenarnya.
Paham ya? Siapa tuh? Bejo maksudnya? Ada jam 9 malam datang kemarin. Abang obatin gratis, tis. Malah dapat makan tuh, ada besek tuh. Makan gratis, roti ada, mie ada, semua ada. Komplit pokoknya. Rokok ada, rokok ada. Banyak, rokok banyak udah ada. Ya. Kalau kamu datang ke dukun cabul, dukun penipu, atau spiritual penipu, cabul, ya, atau datang ke oknum pesulap, cabul, gak bisa diobatin kamu, gak bisa diobatin. Yang ada kamu diduitin, habis bayinya kagak, sono kemari, habis duit, datang aja kemari, insya Allah, ya. Ini nggak main-main nih abang ngomong nih. Di bulan Ramadan nih, di satu malam, di malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abang ngomong bohong, lumpuh abang bisa. Itu ya. Ini nggak ada yang komen tuh dari pesulap itu. Anggota pesulap nggak ada yang komen apa fans itu, fans pesulap. Kan pesulap katanya bang itu pesulap M tuh M murahan katanya kata murid abang mau nyampe doang. Ada nggak coba kalau ada ngomongin sini nggak apa-apa. Belum ada bang. Oh belum ada ya, mungkin takut kali ya. Udah dia ngomong komen doang gitu. Ini di live sebabnya bongkar gitu. Lanjut. Ada Ijul El Jajul mau bertanya Bang Haji. Assalamualaikum Bang Haji. Doa buat dagang biar laris. Saya dagang sepi banget. Terkadang ada barang-barang aneh pas saya mau jualan. Apa? Berupa jin, atau berupa patung, atau berupa apa? Atau berupa semar, pecong. Jadi apa tadi? Bagaimana supaya dagangan biar laris? Oke ya siap. Ini apa akan dijasakan kepada penonton? Ada berapa juta sekarang yang nonton? Ada 1 juta. Oh 1 juta, ya 1 juta nolnya lebih apa-apa. Abang bukan nyari duit di YouTuber, Ingat ya. Karena abang pernah menjadi pemburu hantu masuk di TV, bukan YouTube. Lebih gila lagi, lebih kaya lagi gitu. Nah itu. Jadi pernah merasakan. Kalau abang mencari duit dari YouTuber, setiap hari abang shopping. Tidak hiraukan pasien. Ternyata dulu kalau kayak gini. Ya. Jadi YouTube abang 92.000 nggak masalah. Beda dengan yang lain-lain, pesulap ini no. Nah itu dari YouTube. Kalau abang bukan, demi Allah tidak seperti itu. Bagaimana abang nolongin orang, abang bisa nolongin orang sembuh dari sakit teluk, itu yang abang bangga. Nah, jadi tadi supaya buat dagang biar laris. Ya oke. Kepada yang dagang, kepada sekarang yang lagi nganggur, yang lagi susah, duit, ya, pedagang, siapapun kamu orangnya, muslim dan non muslim, ya, abang ijazakan pada malam ini, hari ini jam 1 malam di tepat, abang ijazakan ayat Allah, kamu baca pendek, gampang, bacanya cuman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Itu aja. Ingat ya, dicatat. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Dibaca sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau bisa di bulan Ramadan ini baca sebanyak-banyaknya. Dan sholat hajat. Setelah sholat hajat, kamu mohon kepada Allah, kamu zikir, ya, terakhir kamu mohon kepada Allah. Jangan lupa baca sholawat sekali. Dan kamu mohon kepada Allah, baca Fatihah, ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang banyak, yang cukup, jutaan dolar ya Allah, ya Allah, karena Engkau yang maha kaya ya Allah, berikanlah hamba ya Allah, agar hamba bahagia dunia dan akhirat untuk ibadah dunia dan akhirat ya Allah.
Al-Fatihah sekali. Itu abang ijazah. Barang siapa yang membaca doa itu, kata para ulama dan para wali Allah, salah satunya Al-Habib Munzir, Al-Fatihah. Itu umur hidup kita tidak akan pernah susah, tidak akan pernah miskin. Ya, yang nonton ini 1 juta, dia kurangin dikit 1.000. Ya. Yang nonton ini amalkan baik-baik. Jangankan kamu, abang pun pernah hidup susah. Abang SMP, abang ngaduk semen abang SMP ngaduk semen, ngebangun rumahnya wali kota Jakarta Timur untuk bikin tiang, ngecor, abang ngaduk semen, ngecor tuh naik tangga. Itu dunia SMP ya. Dan abang pernah juga tahun 90-an udah jadi spiritual. Di tahun 85. Mau makan besok, abang nggak ada uang. Buat anak bini, mau makan aja nggak ada uang. Mau ngerokok aja ngutang nggak ada. Nah. Dan di sini pun pernah abang 2003. Kalau masuk sini 2014, 2013. Mau makan pun nggak ada. Bulan puasa, mau buka puasa nggak ada apa-apa. Kita bayangin, bulan puasa mau buka puasa nggak ada apa-apa. Subhanallah, murid datang, bawain nasi, bawain rokok, bawain korma, saya buka puasa. Nah itu berkat apa? Berkat kita zikir, kita puasa kan, kita mohon sama Allah, kita nangis sama Allah. Kalau kita nangis sama manusia, minta sama manusia melulu, bosan, lu minta melulu tuh, masih ada. Tapi kalau sama Allah, Allah tidak seperti itu. Allah sangat sayang, sangat cinta kepada hambanya yang banyak meminta, Alika besok datang minta nasi, minta rokok, minta lontong, bosen nonton. Tapi kalau Allah, barang siapa manusia tidak minta kepada aku, berarti orang itu sombong kepada aku, bertolong. Bayangkan. Jadi kamu tidak boleh kecil hati. Kamu tetap semangat, kamu yakin, berani tegas kepada Allah. Kamu amalkan itu yang tadi abang ijazahkan. Dia yang nonton sekarang nih, yang masih nonton, abang ijazahkan ya. Ya Allah, saya ijazahkan doa ayat Allah, semoga manfaat dunia dan akhirat kepada penonton YouTube saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman ada tapinya, kalau udah kaya jangan lupa sedekah anak yatim, jangan jongkok, jangan jadi cantik, kasih duit terus. Jangan jongkok kagak, jangan. Paham? Sedekah. Nah itu agar uang kita itu, rezeki kita itu seperti air di dalam sumur. Sering abang katakan, dan abang masih ingat kata-kata guru abang tahun 85 sampai sekarang abang masih ingat. Jadikanlah rezeki kamu seperti air di dalam sumur. Kalau air di dalam sumur, kalau kita tidak ambil, itu maka keruh, bau keruh, buruk. Tapi air dalam sumur itu kita ambil, maka kita sering ambil, maka akan bening dan kita akan bagikan kepada orang dan akan bertambah itu air dalam sumur.
Makanya orang suka susah hidup. Kenapa? Karena pelit. Karena pelit. Dapat duit, mau sedekah, setan goda. Jangan di mata batin dia. Jangan. Ya duit lu susah, ngapain lu kasih orang? Tuh, setan. Makanya kita hiaskan, kita bagi lagi. Bahir, masuk kantong. Udah, nggak keluar lagi. Kayak tadi abang dikasih sama murid nih, tahu berapa nih? Tuh, 300 tuh. Padahal kagak minta, gratis. Yang datang malam Jumat gratis. Gratis. Mau berobat gratis. Tis. Tadi abang bagi lagi ke orang. Abang bagi lagi. Tuh, itu namanya pancingan. Pancingan rezeki kepada Allah dan manusia. Paham? Tadi kasih abang murid itu 300 tuh. Abang nggak catut. 300 tuh. Bolos, 100 juta lagi. Itu. Ya, rezeki dan ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang datang sendiri. Kalau YouTuber nyari duit di YouTube, nah, kalau abang enggak, makanya itu mau sih hidup gitu aja, subscribe segitu aja. Karena abang kerja sama Allah, beda dengan kerja sama manusia, kerja sama Amerika. Google, YouTube, digaji, beda. Paham? Ada rezeki yang datang sendiri, ada rezeki yang kita cari. Kok tiap kali abang shootingnya sama Ustaz sama ini, mau lompat-lompat, terbang-terbang. Sampai dia udah 1 juta. Seminggu 1 juta. Enggak seperti itu, abang nggak mau. Karena sudah capek. Itu sudah pernah terkenal di pemburu hantu, legend. Lebih banyak spiritual itu meniru pemburu hantu sekarang. Banyak. Ya. Dan pesulap mengikuti spiritual, kita ngikutin pesulap, dukun ngikutin pesulap, banyak. Tapi jangan sama rata. Itu lagu lama abang. Main sulap dan begini nih orang, ini orangnya nih tukang tipu, nih orangnya tukang tipu dulu tahun 85, 82, 91. Ini orangnya yang main harta bendang. Jadi gini, ya ilmu nipu ada beberapa macam. Ada ilmu gendam, pakai gendam, ada pakai sulap, ada pakai trik. Ini abang pernah lakukan tahun 85, 91. Sekarang abang tinggal mau tobat aja. Paham ya? Yang sulap juga, nyari duitnya juga bisa. Dan dukun bisa, itu bisa. Jadi itulah pengalaman abang. Jadi kalau sekarang dibilang abang dukun bergerak agama, itu yang ngomong orang goblok, orang bego, Yahudi, Israel, tolol, sudah datang kemari. Kalau ketemu di mana deh? Itu kita buktikan ayat Allah yang mana. Mana ayat Allah, mana sholawat, mana sulap, mana trik, mana gendam. Begitu. Ngomong sosmed dulu sih capek. Ya, lanjut. Ada Hajat Surajat. Assalamualaikum Bang Haji. Saya baru gabung, boleh nggak langsung tanya Bang Haji? Bebas. Siapapun manusia mau bertanya, ya, mau hodam, mau jin, mau siapapun bertanya silakan, nggak bayar, gratis. Bang Haji mau bertanya. Saya lagi piket di kantor, tapi takut keluar, doanya apa supaya jadi berani, nggak takut makhluk goib? Saat ini temennya Dika. Dari Jaya. Dika kemana itu? Kenyangan.
Ini ada murid abang lagi tidur tuh. Ya, kekenyangan makan. Seorang penjaga security, tapi hatinya baik. Dulunya dia takut sama perempuan, sama setan. Enggak, bukan sama setan doang, perempuan juga takut. Kalau santet. Nah, jadi sebelum bercanda ya. Oke. Jadi, pada saat kamu jaga, kunci cuma satu. Kamu tanamkan keyakinan kamu kepada Allah, yakin, berani, dan tegas. Tanamkan. Dan kamu baca yang gampang aja deh. Sekarang ini kamu baca nih. Tarik nafas. Nafas. Baca Al-Ikhlas 7 kali. 7 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali sih ya. Kalau pakai ini nggak ada batas. Kamu baca itu, diam. Tarik nafas. Baca 7 kali Al-Ikhlas, tahan nafas. Kamu mohon, setelah itu kamu mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan hamba dari guna-guna santet teluh dan dari jin setan, ya Allah. Hanya Kau yang maha hebat. Bismillah, Fatihah, 1 kali Fatihah. Udah. Terus kamu keliling. Lihat setan, mana setannya? Setan, keluar setan gitu. Nggak bakal ada yang datang setan. Nggak ada yang datang setannya. Ada 2 yang datang, setan pala hitam. Nah, setan pala hitam itu manusia. Manusia yang munafik, manusia yang zalim. Itu manusia. Namanya setan pala hitam. Paham ya? Amalkan coba sekali. Ayo, bismillah. Lanjut. Ada Heri Awan dari Sumatera. Assalamualaikum Bang Haji, semoga sehat selalu. Tolong doakan saya juga Bang Haji, sehat selalu, murah rezeki. Siapa? Bukan. Heri Awan. Ya. Amin, gugur. Ada Sapnia Baby. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Amin. Jangan panggil abang Ustadz. Kalau dulu pembulan itu dipanggil Ustadz. Ya, jangan panggil abang Ustadz. Jangan panggil abang Mbak, Eyang, Aki. Jangan, panggil Bang Haji aja. Bang Cikoboy. Kalau Aki ketuaan. Panggil Eyang, apalagi. Aki. Ada Vijay. Mau bertanya Bang Haji. Vijay. Vijay dari India. Ini enggak yang hadir dari mana tuh? Yang hadir ada Hendri Irawan Kalimantan hadir Bang Haji. Ya, Hendri ya. Itu murid VIP. Ada Muhammad Taufik dari Singapura hadir Bang Haji. Ya, alhamdulillah Muhammad Taufik murid VIP. Ada juga di sini Habib Taufik, jadi kembaran. Yang mudah-mudahan Tuhan. Ada Ahmad Sobari Cilacap hadir. Ya, Ahmad Sobari kapan datang lagi? Ya. Sobari itu murid dari tahun 85 itu Sobari. Kang Kumis. Mukanya kayak istrinya Inul. Tista. Suaminya Inul. Tista. Oh, tuh orang baik. Jadi kalau yang berobat di Cilacap, hubungi Ahmad Sobari, gitu ya. Gitu. Kalau dia nanti spiritual cabul, dukun cabul, kasih tau abang. Gitu ya, ntar abang penjarain. Gitu ya. Atau dia main sulap cabul gitu ya, kasih tahu abang, penjarain. Ayo. Ada Hevan. Bang Haji mau bertanya Bang Haji. Ada Helmi. Ada Haji, saya mau nantang pesulap rambut merah. Uji nyali di kuburan baru. Orang yang meninggalnya bunuh diri atau yang lagi hamil. Berani nggak ya pesulap merah? Saya tantang Bang Haji. Nah. Kalau menurut abang, dia akan berani. Dia akan berani untuk uji nyali. Kenapa? Karena ada teman-temannya yang jagain yang ini gitu loh. Paham nggak?
Nah kamu temennya, dia temennya yang ngeliatin gitu kan, jarak jauh. Kita pakai live seandainya. Itu anak kecil juga bisa gitu. Ya. Jadi kalau bisa ya nggak usah kamu nantangin dia, jangan ya. Jadi tapi buatlah dia sadar gitu loh. Kalau bisa kamu jawab aja fans dia yang menghina abang atau apa, kamu jawab yang baik, dia sadar dan tobat. Ya. Gitu ya. Ini menurut abang ya. Jadi biarlah abang urusan dengan surat merah ya. Ada Ahmad Kolel. Assalamualaikum Bang Haji. Yang pakai baju hitam rambut gondrong siapa kayak Bang TIJ? Salah bukan TIJ, bukan Tengku Iqbal Johar. Tengku Iqbal Johar itu adik abang dari Aceh ya. Beliau adalah Ki Pranalewu. Ki Pranalewu KPL tapi mirip. Nah, jadi mirip Ki Pranalewu. Beliau adalah Satria ketua DPW Jogja Pemuda Indonesia. Cuman mukanya mirip, mungkin mirip TJ, memang sih mirip dikit. TJ kan modalnya gede, gitu kan, itu adik abang juga tuh. Nah, tapi mirip sama Kiprana Lewu, ya. Setan Kober jawab Ahmad Kolel, bukan TJ itu Satria Apilas. Ya, mantap. Tapi ganteng kan gitu. Salam bahagia tanpa batas, semoga dalam lindungan. Amin. Ada Heaven Channel, mau bertanya Bang Haji. Doain saya supaya diberi keturunan, sudah menikah 5 tahun, belum diberi keturunan, minta doanya Bang Haji. Amin. Jadi gini, ada orang yang 10 tahun belum diberikan karunia anak syariatnya. Abang jual madu hitam Yaman asli yang sudah dizikirkan, harganya 350.000, murah meriah. Dan subhanallah yang 10 tahun belum punya anak dengan minum madu itu syariat dari madu, ayat Allah. Hakikatnya Allah yang memberikan keturunan. Alhamdulillah hamil, sekarang sudah hamil. Itu. Jadi beli madu Yaman abang. Lihat di TikTok atau lihat di Instagram abang, ya, madu Yaman, madu hitam Yaman, nanti WhatsApp abang, ya. Tadi kirim ke mana? Itu madu ke Jambi, ya. Subhanallah hamil 10 tahun, kamu baru 5 tahun, tapi subhanallah kamu baru 5 tahun, ini 10 tahun bisa hamil. Nanti abang kasih tahu kondisi juga. Cara mainnya gimana, gitu kan. Juga balik atau gimana. Dia mau kasih tahu rahasia aja. Ya. Jadi kita sensor itu bicara tadi ya, kita sensor. Ya, lanjut. Dan adik abang juga 10 tahun dulu nggak punya anak. Adik abang ya. Alhamdulillah minum madu, anaknya udah lahir, kembar. Alhamdulillah 10 tahun, adik abang, adik kandung ya. Oke, yang hadir dari Muhammad Noviansah Bogor atau Pian hadir guru. Ya, Pian, katanya datang Pian, ini kan normal Pian. Pian Bang Haji saya mau datang, mau ada Pian kagak hadir di Bogor. Ya nggak apa-apa, yang penting doanya. Terus ikutin ya, terus kita doa, zikir, sholawat dan lain-lain. Ya. Ada Rudi Irawan, malam menjelang pagi Bang Haji Ridwan. Ya, menjelang sahur. Ada Reski dari Makassar hadir guru. Ya, Reski Makassar, tetap yakin, berani dan tegas, tetap istiqomah jalankan untuk ngobatin orang. Ya, kamu ngobatin orang jangan pakai tipu-tipu. Jangan pakai nipu-nipu dan jangan pakai cabul-cabul, ya. Dan jangan pakai sulap, jangan pakai trik. Obatin dengan ayat Allah, ilmu Allah dan sholawat. Obatin yang benar ya. Yang benar katanya. Capek
ini ganti nih. Ada Sapnia Baby. Bang Haji, ambil pucuk daun merongki blender, minum dengan ampasnya, letak garam sedikit, selawat 3 kali, supaya suami istri kuasa Allah dapat diberi keturunan. Ya boleh, nggak apa-apa. Rutin aja nggak apa-apa, bagus. Yang penting ada selawatnya. Mau pakai daun apa kek? Daun bau-bauan, daun ini kayak daun boja ya. Yang penting ada selawat. Heaven Channel mau bertanya lagi Bang Haji. Insya Allah ikhtiar madu dijabah Allah. Saya mau pesan Bang Haji. Ya. Nanti WhatsApp Abang yang mau pesan 08128 94 kali 68. WhatsApp Abang dan miss call. WhatsApp dan miss call. Karena kalau nggak WhatsApp dan miss call, nanti kamu balasannya ada 100 lebih di bawah. Itu. Makanya ada yang ngambek sama Abang, ngambek. Bang, kok WhatsApp-nya nggak dibalas-balas? Bukan nggak dibalas, WhatsApp kamu ada di paling bawah. 100 WhatsApp lebih. Makanya miss call. Itu, Bang saya mau beli madu, miss call. Cek. Ntar Abang bangun tidur nih. Abang bangun tidur biasa jam 1, jam 2. Kalau bulan puasa, sholat zuhur langsung buka WhatsApp. Yang penting Abang baca. Gitu ya. Hah? Ada Ahmad Kolel, pamit dulu Bang Haji, semoga semua dalam lindungannya, amin. Berapa yang nonton? Ada 290. Tadi sih. Iya. Kan 200. 90. Atas tuh. Dari IG ada yang mau bertanya Bang? Tadi yang nonton 600 tuh nangis bagaimana ya? Ya, IG, kesian IG. Ya, assalamualaikum IG. Ada dulu. Yang hadir ada Yunita. Ya. Alhamdulillah Bang Haji, idola banget sama Bang Haji dari dulu, fans buruan. Ya, terima kasih, subhanallah. Abang masih begini ya. Semoga kamu panjang umur sehat, bisa jumpa dengan Abang. Ya. Mau Abang gratis, tis. Asal malam Jumat. Ada Zaidan Nazir, Pekalongan hadir Bang Haji. Pengembang. Ada Yunita Aska. Oh, yang kita coba lihat kita. Ada Zaidan Nazir, Pekalongan hadir apa? Oh. Jangan panggil Abang, jangan panggil Abah, jangan panggil Eyang, jangan panggil Aki, jangan panggil Mbak, panggil Bang Haji aja ya. Terima kasih. Ada Ki Abdul Qadir, Cipinang Muara hadir guru. Oh ya, Pinang Muara ya. Belum aja silat di Pinang Muara ya. Doain guru bisa ambil VIP dan bersilaturahmi guru. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Salam Muhammad. Dalam tawadu Abang. Itu orang-orang hikmah. Orang-orang ilmu hikmah sama kita. Sama di Cisuka, Banten, Grogol, Tebet, ya itu tadi, itu sama-sama ilmu hikmah semuanya. Jadi kalau ada yang menghina ilmu hikmah, berarti menghina ilmu hikmah seluruh Indonesia. Gitu. Ya. Ada Ki Gali Pamungkas, barakallah Bang Haji. Gali kapan ngambil KTA? Kalau katanya menggunting. Ini Ki Gali Pamungkas. Ngomong doang mau datang sampai lebaran lagi. Lebaran 3 Jumat. Iya, mau datang nggak datang. Iya. Ntar katanya menggunting dah. Pecat jadi waktu. Allah. Ada Jumadi Arman,
Assalamualaikum Ustadz. Kok nggak lihat Ustadz Dani lagi di majelis Abah? Oh ya, jadi jangan panggil abang Ustadz, abang panggil Bang Haji aja. Ustadz Dani, alhamdulillah masih hidup. Ya, Ustadz Dani Maulana masih hidup. Sekarang beliau juga lagi sibuk, ada majelis juga beliau dan lain-lain. Ya. Jarang memang datang kembali karena beliau juga sibuk mengadakan majelis taklim dan zikir. Gitu ya. Ada di Bukit Duri majelis beliau. Majelis beliau di Bukit Duri Gang 1. Beliau mengajar di situ. Itu adik abang, saudara abang, kawan abang kenal 20 tahun. Ya. Jadi bersamaan malam Jumat beliau juga buka. Ada loreng Ki Ageng, Bang Haji doakan saya semoga bisa silaturahmi lagi di tempat Bang Haji. Di mana? Di Jambi atau Sumatera? Ya, sama-sama Ki Ageng loreng. Dari Palembang Ki Ageng loreng Bang Haji. Ya, Palembang benar. Beliau anggota DPW, Ketua DPW FPHGI Pembangunan Indonesia Palembang, ya, Ki Ageng loreng. Pernah kemarin ke Jakarta ke rumah. Sukses selalu, saya selalu ya. Salam buat keluarga semua. Hidupkan Pemulang Indonesia. Semangat terus, ya. Ada Rizky Alpianto, Batam hadir Bang Haji. Rizky Alpianto. Oh Batam, ya alhamdulillah. Terima kasih Batam. Betul, udah. Alhamdulillah 3 jam kita live, ya biasa 4 jam 5 jam, sekarang 3 jam. Enggak tadi mulai jam 11 ada gangguan jin tadi kan. Ya, alhamdulillah 3 jam kita live, ya kita doa penutup. Kita doa penutup dipimpin oleh Ustaz Zainal Fikri, ya. Dewan Dakwah, ya, Pemulang Indonesia DPP, ya. Kita minta doa beliau. Betul ya, Ustaz. Amin, aminkan ya Ramadan, aminkan ya. Ya Ramadan, Jadilah ya Ramadan, Bil-Ghafur wal-Ghufran. Jadilah ya Ramadan, Jadilah ya Ramadan, Jadilah ya Ramadan, Bil-Ghafur wal-Ghufran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah untuk yang hadir di majlis dan yang menonton ini YouTube Bang Haji Ridwan dan serta murid-muridnya Bang Haji Ridwan, wabil khusus untuk Bang Haji Ridwan, bukakanlah pintumu ya Allah, pintu-pintu kebaikanmu ya Allah, pintu-pintu keselamatanmu ya Allah, pintu-pintu kesehatanmu ya Allah, pintu-pintu nikmatmu ya Allah, pintu-pintu keberkahanmu ya Allah, pintu kekuatanmu ya Allah, pintu-pintu cinta sejatimu ya Allah, pintu-pintu kasih sayangmu ya Allah, pintu-pintu rezekimu ya Allah, pintu-pintu ilmumu ya Allah, pintu-pintu ampunanmu ya Allah, pintu-pintu surgamu ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin bil qabul. Alhamdulillah rabbil alamin. Bacaan tahlil, tahmid, tawasul, zikir dan bacaan sholawat seperti biasa kita istiqomah di malam Jumat. Dan di malam Jumat yang akan datang tetap seperti ini. Di bulan puasa ini tidak ada liburnya, tidak libur. Majelis taklim dan zikir Ridwan
Pemuda Indonesia tidak libur di malam Jumat, tetap berjalan. Mau berobat di malam di bulan Ramadan. Yang penting datang malam Jumat kita obatin di sini. Ya, kita obatin di sini secara gratis. Ya. Jam 9 malam datangnya di sini. Jam 9 malam, jam 10 kita sudah live. Ya. Jadi mudah-mudahan kenapa kita jalankan pada saat bulan Ramadan di malam Jumat, kenapa kita tidak libur? Kenapa kita tidak libur? Karena di malam Jumat, apalagi pada saat bulan Ramadan, tidak ada doa-doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita baca sholawat sekali, balasannya pahalanya 70 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah sekali atau 100 perak, itu balasannya 70 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, kita tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikit-dikit nyumbang, harapin pahala, dikit-dikit kasih makan, harapin pahala. Bukan itu. Tapi kita mengharapkan sampai kita mati, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian, saudaraku semua, mau hitung-hitungan masalah pahala, nggak akan kebayang apa yang Allah berikan nikmat dari bangun tidur sampai tidur kembali, tidak bisa kalian balas nikmat Allah. Tidak bisa kalian balas nikmat Allah dengan pahala. Berarti kalian perhitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Jadi kita tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan orang syariat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, nggak salah kok. Tapi kita punya makom, punya tingkatan, punya level. Makom sama makam kuburan, makom level tingkatan. Kalau hanya kita sedekah, kasih makan orang, kasih duit, bersedekah hanya mengharapkan pahala dari Allah, kecil. Berarti kita perhitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang dan semua ustadz dan semua murid abang ingin belajar bagaimana kita berbuat baik, tapi kita tidak pamrih dengan pahala. Tapi kita hanya mohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entar ada nih yang nyinggung nih, ada yang menghina nih. 300.000 konsultasi. Belajar VIP 1,5 juta. Aduh, capek. Datang kemari, kamu belajar, sama kasih duit. Sama kasih duit, sama tabok. Itu bego loh. Jadi itu ya, saudaraku semua. Murid abang yang mudah-mudahan masih menonton. Ridho. Nih, kelihatan nggak nih? Kasih makanan. Nah, kasih makanan. Ini lontong. Ini lontong. Gue lagi roti. Ya. Abang bilang, apa dia mengharapkan pahala dari Allah? Tidak. Tapi mengharapkan ridho Allah, ridhonya Allah. Kalau kita mengharapkan pahala, hitung-hitungan sama Allah namanya. Kita hitung-hitungan sama Allah. Berarti kita ini perhitungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kita bangun tidur, melek mata, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tidur kembali, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bayar. Kalau mau hitung-hitungan sama aku, kata Allah. Ayo bayar.
Kamu melek mata, bayar sholat 1 rakaat atau bayar 500 perak. Bayar. Maka nikmat Allah yang Allah berikan dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali seperti rambut di kepala kita. Siapa yang bisa ngitung rambut di kepala kita? Siapa yang bisa ngitung rambut di kepala kita? Siapa? Profesor, dokter, siapapun. Pakai komputer lagi hitung rambut di kepala kita. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Kamu hitung-hitungan sama Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi apapun yang kita berikan, apapun yang kita sedekahkan, niat innama ma'alu biniat kita untuk mendapatkan ridha Allah, bukan mendapatkan pahala saja. Bukan mendapatkan pahala saja. Tentu saja, karena sudah 3 jam, ya, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Semoga bulan puasa ini malam Jumat ke depan kita bisa jumpa kembali. Amin. Ya, panjang umur, sehat. Amin. Sampai di akhir Ramadan dan di akhir Ramadan dan di tahun depan 2022 kita masih panjang umur, sehat, kita bisa jumpa. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis taklim dan zikir, al-Ridwan. Allahu Akbar. Kalau mati.